Lagu yang menemukan produser apa produser yang menemukan lagu? Pertanyaan lo memang luar biasa. That's why lu udah soleh-solehun. Dewa merekam lagu-lagu Queen, dibikinin video klip. Video klipnya proper, video klip tayang. Layak tayang. Gak heran ini orang hidupnya menurut gue di studio ya. Gue bilang sama manajemen gue gak mau bawain lagu Dewa. Kalau solo gue. Please. Mungkin kisah kita telah usai. Terus tiba-tiba ada momen yang dia ngikat rambut terus nanti ditungguin. Iya, terus cewek-cewek langsung Iya. Rasanya punya anak perempuan. Pokoknya kalau ada tato 420 jangan lu deketin lah. Iya gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ariel Semana. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Bersama kami sudah datang seorang vokalis yang entah dari kapan gondrong ya, udah lama kita sampai lupa bahkan dia pernah tidak gondrong. Nah, Marcelo Tahitu. Halo. Bang Gans. Bang Gans. Tadi sebelum taping Elo menunjukkan dengan bangganya tato lu ya. Iya, saking ngefansnya gue sama dia. Tuh, kasih lihat tatonya, kasih. Iya kan? Padahal bandnya belum ada kayak tahun segini juga masuk ke tato. Visioner. Mana ada lagi? Gak apa ada. lu aja nggak punya kan? Nggak ada. Teman-teman lu yang lain? Nggak ada. Serius lo? Nggak ada. Coba, 420 itu dari tahun berapa? 2010. Gila, gue bikin tahun 2006 Kang. Tuh. Gila. Gue udah akan membayangkan akan ada satu band yang pakai nama ini dan berhasil dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Tapi bandnya kemana ya? Astagfirullahaladzim, baru mulai. Tuh. Oke. Itu pertanyaan dari orang yang pengen tahu. Iya, lagi beristirahat dari perpanggungan. Iya. Aman aja. Ya. Kan tadi gue kalau mau ada yang mau ditanya dulu. Gak apa-apa lu. Mau kan mungkin selama ini lu membaca berita dan melihat, aduh aku ingin dia bertanya. juga gak peduli Kang. Lunya aja nanti orang yang giring lagi. Astagfirullahaladzim. Soleh-solehun. Aduh. Bagaimana dia tidak peduli setiap hari melihat nama band lu. Gila, iya. Pas dia lagi menyisir, wah apa kabar ya? Iya. Siap. I love you Ari. I love you too. I love you juga Ari. I love you sobatku. Sobat penuh mulut kejam. Apa kabar lo? Aman Kang. Iya. Kemarin kan baru gue liat tuh ada story soal promosi Dewa ya. Iya, lagi mempersiapkan untuk konser All Star ya di GBK nanti. Lu tuh udah berapa tahun berarti bersama Dewa? Dari tahun 2022. Gak berasa ya? 3 tahun. Gak berasa ya? 3 tahun iya. Berasa waktu itu yang menghubungi lu Dani langsung? Jadi tuh waktu itu sebenarnya yang menghubungi itu manajemennya mereka ke manajemennya gua. Iya. Terus kayak tiba-tiba waktu itu kan mereka bikin kayak konser-konser online gitu kan waktu pandemi kan. Jadi kayaknya dibikin kayak gitu pakai vokalisnya banyak tuh waktu itu, ada gue, ada David Naif, ada macam-macam. Nah setelah project itu tiba-tiba gue dihubungin. Apa kata mereka setelah project itu pengen hubungin lagi? Ditawarin gitu, lu mau nggak jadi vokalis featuringannya Dewa gitu. Terus yang kayak Pak ayo gitu, masa enggak gitu kan buat gue. Pada saat itu selain lu siapa yang udah tetap gitu vokalis? Roster yang tetap ya? Iya roster tetap. Firza, Ari Lasso, Once gitu. Iya kalau Firza kan, ya maksudnya baru Firza kan? Iya selain Ari Lasso sama Once baru Firza, iya. Baru Firza. Gimana waktu itu lu menerima pertanyaan dari mereka tuh? Waduh, gimana ya? Maksudnya itu band yang gue besar gitu kan. Gue tumbuh besar melihat mereka gitu, mendengerin mereka. Pas diajakin kayak serius nih, nggak salah nih gitu ya kan. Maksud gue masih nggak percaya gitu. Tapi
gue menerimanya dengan hati yang terbuka banget gitu, kayak ayo let's go gitu. Lagu yang lu dari kecil suka dari dulu suka nyanyikan? Dewa ya. Jadi gini, Dewa itu gue tahu dari zamannya Ari Lasso udah pasti. Waktu Hmm. itu ada di beberapa media tuh, waktu itu ada MTV kan ya. Iya. Nah, itu waktu itu yang paling sering diputar tuh Aku di Sini Untukmu, terus Kangen beberapa kali di Antv lah, Iya. itu Kangen tuh. Terus tapi yang membuat gua anjing nih orang jago banget. Ahmad Band justru. Ahmad Band? Iya, pas Iya iya iya. Iya. anjing orang keren banget. Dan setelah itu dia keluar dengan Roman Picisan yang buat gue makin banget, itu kayak oke, lu layak sih. Lu layak, dia punya band namanya Dewa gitu. Asli gue kayak wanjay itu yang gue dengerin banget. Gue inget banget gue di pesawat tuh, waktu itu di pesawat lagi ke luar negeri, terus gue dengerin itu, nih gila nih aransemennya bisa begini. Dan gue masih SMA waktu itu, SMA tahun 2000 kan tuh kalau gak salah tuh. Iya, Bintang Roman 5 Picisan. keluar, gila kan, best. Rasanya jadi teman satu bandnya Ahmad Dhani gimana sih? Iya itu yang pengen aku tanyain sih. Dia dia takut. Tadi sama dia Dhani. cerita, dia bilang Terintimidasi Episode akan pertama. kehadirannya Ahmad Dhani. asli episode pertama langsung Episode raja pertama, terakhir tuh raja ya. Terakhir. Bayangin dia nyanyi loh, dia nyanyi di bandnya Dhani. Lu baru wawancara aja udah takut. Itu episode pertama Kang beda. Gua aja denger dia jalan pakai sepatu New York-nya tuh ngintip. Nyurok lagi. Itu bukan dia. Anjrit, iya dia datang. Kita tanyakan pada vokalisnya loh, gimana rasanya? Kayaknya Gini. sesantai itu ya kayak. Jadi sebelum gue bersinggungan secara itu sama dia, gue udah pernah sebelumnya, ya kenal lah, maksudnya ada Iya. beberapa kali momen kayak Iya. hi bye gitu. Jadi waktu kita diajakin ke rumahnya dia Iya. untuk ngomongin ini, udah cair lah gitu. Tapi ya kalau lu ngomong rasanya, dia itu tidak seperti apa yang lu lihat lah gitu. Itu mungkin bahasa yang paling bisa gue ungkapkan Oke. gitu. Dia nggak seperti yang lu Iya, bilang. iya, iya, Enggak, benar, sama benar, sekali enggak. Sama sekali enggak. Pertama kali lu datang ke rumahnya dia, apa kesan lu? Ini orang sih kayaknya suka banget sama Hotel Tugu di Malang ya, gue pikir gitu ya, karena kayak gitu lu pernah kan? Iya, rumahnya kan gitu banget ya. Ini kayaknya dia suka Hotel Tugu, dan ternyata bener dia suka nginep, kalau di Malang dia pengennya nginep di Hotel Tugu gitu. Jadi kayak ini kayaknya nih apa dapur babah tuh ada yang di jalan itu tetangga les sebelah itu. Ini kayaknya dapur babah nih atau kunstring lah atau apa nih. Dan emang beneran. Dan waktu itu yang gue pertama kali kesana, gue rada kaget karena dia punya kaset nyokap gue, men. Oh iya. Gue aja nggak punya. Serius Iya, Bang? karena Dia dia punya. kolektor, dia Oh iya, dia kolektor, ya. Dia ini punya kaset gini. Wah, gue bilang gue aja nggak punya gitu. Gue jadi kayak nggak heran ini orang hidupnya menurut gue di studio ya. Kalau lagi nggak ada kerjaan ya, maksudnya di studio ngulik YouTube. Gue ke studionya dia kayak, nih lo dengerin ini. Oh iya. Kebetulan selera musik dia tuh kan lumayan all around tuh. Iya. Gue pun sedemikian juga, gue all around juga. Ya. Tapi referensi gue nggak sebanyak dia udah pasti. Jadi kayak oke lah, gue masih bisa nimpalin sedikit-sedikit gitu yang gue tahu. Tapi gue pas ngelihat intensitas dia di studio dan betapa dia mengulik musiknya, gue nggak heran betapa kayaknya dia bisa menjadi seorang penggubah lagu yang segitu hebatnya gitu loh. Karena kan the way you menggubah lagu kan, oh ya gue kayaknya tahu deh bassline dari sini deh gitu. Oh ini kayaknya vokalnya nadanya dari sini deh gitu. Iya. Makanya di-compose kan, digubah gitu. Itu dia beli album nyokap lu dari dulu apa pas belakangan dia mulai ngumpulin lagi tuh? Gue gak tahu, jujur aja gue gak tahu. Gue gak nanya juga, gue udah terlalu amazed dengan dia punya koleksi Sebanyak itu. kayak Duta Suara, men. Iya benar sih. Gua kemarin, Temboknya itu lu kesana kan? Iya, berapa hari lalu tuh. Lu berapa minggu lalu. kayak ini gak, kayak Disneyland gak buat lu kayak wow Iya, gitu. dari kaset, vinil sampai segala macam ada. Luar biasa, Dan apresiasi. itu nyambung ke studionya kan. Oh Gue iya. dikasih lihat yang Dewa bikin cover-cover lagu Queen yang buat koleksi pribadi aja. Iya gila kan? Dibikin. Jadi Pak Dewa merekam lagu-lagu Queen, dibikinin video klipnya proper, video klip tayang, layak tayang. Beneran direkam dengan proper kan. Terus Se-BM itu dia. Iya. TBM. Terus dia cuma ngasih lihat, ini buat apa? Ya buat kepentingan pribadi aja. Gokil. Asik ya? Direkam nyanyiin Dewa lagi nyanyiin lagu-lagu Queen.
Terus bikin video klipnya gitu. Serius, bikinannya Video klipnya serius. beneran bukan yang ala kada, serius. Tapi ini buat konsumsi pribadinya Untuk dia. konsumsi Iya, pribadi aja. Di studio, beneran di studio ya kan, Iya, banyak iya, kan iya. lagunya tuh. Ada lagu ini Audio Slave juga ada. Iya pokoknya segala macam. Banyak banget dia ngasih lihat file banyak banget kan. Iya. Tapi ya emang gitu, dia tuh suka berbagi. Nah, orangnya dia tuh adalah dia nggak pelit ilmu menurut gue ya. Ya benar. Dia nggak pelit ilmu, dia suka berbagi. Ini nih, gue ingat banget waktu itu gue main di acara, dia punya TV show waktu itu di salah satu stasiun TV. Terus gue main lah di situ. Nah, udah terus dia, oh, ini gitar apa nih lo? Nah, ini lu tahu gak ini dari mana gitu. Dia bawain lagu Kamulah Satu-Satunya. Terus bilang, ini dari Big Me nih, dari Foo Fighters. Iya gue juga udah tahu kalau itu. Gue bilang, itu terlalu mirip kan. Maksudnya dia tuh sangat terbuka kalau dia terinspirasi dari ini gitu. Ada kan beberapa orang yang kayak, menutupi. oh enggak ini gue kok. Enggak, dia bodo amat. Ini dari sini. Gue nyemot dari sini, Gue nyemot dari sini, gue dari sini, gue dari sini. Nah itulah yang membuat dia, yang gue bilang, penggubah lagu yang hebat. Iya sih. Kalau ini apa, nyokap lu albumnya berapa? Apa tuh? Berapa banyak albumnya? Waduh, gue juga nggak tahu lagi. Dia kan, punya berapa? Dia kayaknya Seberapa ada banyak? 3 volume deh kalau nggak salah. Dan satu volumenya ada beberapa gitu. Atau 2 apa 3 gue lupa. Gue lupa deh. Apa 2 kali ya. Gue gak tahu. Tapi nyokap gue itu ya banyak ya artis zaman dulu kan. Iya, ngeluarin, terlalu banyak ini kompilasi. Terus apa belum gitu lagi cover. Ya, gitu. oh dulu ada ya cover. Buset, satu lagu bisa dinyanyiin nama Emilia Contessa. Nyokap gue Iya, Glory iya, Peso iya. 5, Melky Guslow udah segitu lagunya. Oh gitu ya. Komentar dia tentang nyokap lu apa? Gue gak nanya, tapi maksudnya gue gak nanya sih. Cuman maksudnya dengan dia memiliki kaset nyokap gue aja buat gue itu udah cukup wow gitu. Oh ada satu momen, kita di studionya nih, bukan di rumahnya. Ada studio yang di depan nih yang tempat namanya Wisma-nya gitu. Iya. Nah itu tempat studio benerannya rekaman kalau di situ. Terus kita lagi ada gue lagi main keyboardnya gitu. Terus tuh lo lihat tuh. Ada foto nyokap gue gede banget gitu di belakang. Serius. Dion Nasution gitu ya. Ngapain dia nyimpen foto nyokap lu? Nggak ngerti gue, dia juga nyimpen semuanya lah, Brewery Peso 5 Iya. dia simpan segala macam royalty Javanese itu Iya, Sultan Hamengku dan segala macamnya. Jadi kayak wow gitu. Gue bilang, kenapa ya dia sangatlah apa ya? Menghargai sejarah kayaknya ya. Dia sangat menghargai budaya. Budaya ya. Ya, menurut gue sih dia itu orangnya kayak gitu. Apa yang berubah dari hidup lu setelah menjadi vokalis ya Dewa? Iya, apa bang? Ntar lo, ini banyak yang komplain kalau lu bilang vokalis Dewa tuh Iya. ngomong vokalis ya. Apa yang Ini banyak berubah? komplain Iya, nih, cerita dia apa yang ini. berubah dari hidup lu setelah menjadi salah satu vokalis Featuringannya. salah satu Iya. vokalis. Featuringan. Ya. Ya, featuringannya Dewa. Yang berubah. Karena Dewa tidak punya vokalis saat ini. Itu band satu-satunya yang gak Bahkan punya vokalis. Ari pun bukan vokalisnya Dewa. Ari Lasso, Ari Ari Lasso. Lasso, gue Bukan. pikir lu mau nyambung kayak yang tadi, yang pertama gue Bukan. pikir. Enggak ya, belum nyadar. Belum dikit. santai. Nanti lu tahu saatnya kok. Oke. Kenapa ke gue lagi sih? Dia yang mikir. Gue bilang Oh, iya, bilang Lasso. iya, Salah. salah, Iya, gue bilang Lasso. kalau ngomongin Ari Lasso gue bilang Lasso. Iya, iya, Bahkan iya. Lasso pun kan bukan vokalis Bukan. Dewa saat ini. Bukan. Ini lebih seru. Iya, benar. Orang dia yang mikir ke sana. sorry. Karena ada Ari di sebelah gue juga. Ya, kan memang gitu. saat ini ada minimal ada 2 Ari yang tidak punya band ya. Masuk dia barangnya bro. lagi. Oke, jadi apa ya yang perbedaannya? Ya, yang berubah dari hidup lo. Gua akan berbohong kalau misalnya tidak ada perubahan secara signifikan dalam arti brandingan lah gitu ya atau exposure gitu. Karena sangat berpengaruh. Oke. Orang jadi tahu lagi, oh iya ini Marcelo Tahitu yang mana? Oh ini Elo. Bahkan orang nggak tahu Marcelo Tahitu gitu lah. Elo ke Marcelo Tahitu orang aja nggak tahu. Transisinya nggak ada yang Gue 180. Mm-mm. Nah abis itu karena exposure-nya ada, tiba-tiba lumayan tuh ada kayak apa namanya istilahnya. Oh lu udah jadi featuringannya, oke lah kalau gitu lu ya dong nyanyi dong tempat kita gitu kan. Tapi bawain lagu Dewa ya, waduh gue bilang tar dulu. Ntar dulu nih, gue memang rada sangatlah strict soal itu. Gue bilang sama manajemen gue gak mau bawain lagu Dewa kalau solo gue, please. Oke. Karena gue punya lagu, Iya, punya karya. Iya. walaupun gak sepecah mereka karyanya, tapi maksudnya setidaknya gue menghargai gue punya lagu sendiri lah gitu.
Dan kalau dilihat-lihat juga ya apa ya istilahnya ya, nggak fair aja gak sih kalau gue bawain lagu mereka. Tapi sebenarnya kan kalau lu minta izin sama Dani kan kayaknya ya udah kalau buat Elo mah dikasih lah. Mestinya sih begitu ya, cuma kembali lagi gue bilang nggak fair buat gue. Karena Dewa tuh nggak cuma personil ya, Iya. kan? Ada technician, Ya. kru, apalah orang production semuanya. Mereka tuh kan, ya istilahnya bayar gue kan pasti lebih murah dong Iya, ya, dibanding Mas. bayar mereka. Nah, mendingan ini nih aja misalnya bisa nyanyi. Suaranya lagu sama sekarang kok gini ya. kira-kira lah Iya, gitu iya. ya, tuh gue bisa nyanyi ini juga. Tapi gue nggak mau gitu. Tapi terlepas di atas semua itu adalah bahwa emang gue nggak pernah mau bawain lagu Dewa. Gue pengen membuat diferensiasi antara Elo dan kalau gue lagi di Dewa gitu aja sih. Tapi banyak yang minta. Banyak banget. Dan akhirnya banyak yang kita tolakin. Yang Oh, kayak oke. gue gak mau, sorry ya. Tapi kalau colong-colongan satu lagu gitu tiba-tiba Kagak ada. BM gitu. Wah, nggak ada sama sekali satu pun. Kecuali di acara temen yang tertutup. Kecuali kayak misalnya Lu ke kayak, bar. iya udahlah itu kan ini kan ngejam gitu ya. Atau Oke. kayak misalnya kayak karaokean gitu Oke. sama Leo gitu. Ayo ya Oh, gitu ya iya, gak apa-apa iya, gitu. Tapi oke. kalau misalnya kayak format Profesional band, gitu lah ya. kayak gitu enggak sih. Gue Iya. gak kepingin juga gitu. Lu tuh transisi dari Elo ke Marcelo Tahitu tuh tahun berapa ya Gon? 2016 Pak. 2016 lah keluar albumnya ya. Album yang grunge itu Jalur kan? alternatif. Jalur ya. alternatif. Mm-mm. Momen apa sih saat itu yang memutuskan lu, aduh gua ke alternatif aja nih? Sebenarnya udah lama dipikirin. Karena gue tumbuh besar di musik seperti itu. Oke. Dan gue memiliki kecenderungan untuk berkarya sebenarnya lebih di bergitar dulu gitu. Ah, Dibanding ke keyboard sebenarnya. Kalau di album 1 itu gue ke keyboard banget. Nah yang mulai album kedua, album ketiga itu gue mulai ngegitar. Emang gue nyamannya di situ. Gitu Oke. loh. Yang membuat gue ingin jadi musisi adalah waktu gue ngeliat sosok yang namanya Kurt Cobain gitu. Hmm. Itu gue pengen banget jadi wah ini gila banget nih, seru banget nih gitu. Nah akhirnya gue gak mungkin membuat sebuah album jalur alternatif itu dengan nama Elo gitu. Karena Elo cenderung Pop. mungkin itu bahasanya. Jadi gue harus bikin sebuah brandingan yang atau entitas yang berbeda gitu. Walaupun rada bego juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya karena Kenapa? lo gini. brandingnya ya? Branding Pak, bener. Branding karena gini kita udah invest banyak Bertahun-tahun, nih. Iya. Iya. Udah promo kanan kiri Kenapa untuk nggak Elo aja? kenapa nggak Elo aja gitu. Nah tapi gue juga nggak tahu ya, mungkin karena memang gue jujur aja harus gue akuin gue lagi nggak sepenuhnya dalam kesadaran yang penuh gitu. BM ini BM itu. Iya. Ya udahlah akhirnya gue pikir gitu kan. Iya. Akhirnya jalanlah ke sana dan buat gue ya apa ya namanya, gue sangat menikmatinya. Oh jujur banget gue menikmati banget. Menikmati perpindahan itu ke jalur alternatif itu. Anonymous itu yang mereka kan nggak tahu juga Elo itu Marcelo Tahitu. Banyak Bahkan yang- sampai sekarang banyak yang nggak tahu. Iya. Ini Marcelo Tahitu yang nyanyi masih ada, yang nyanyi Pergi Untuk Kembali. Banyak yang nggak tahu gitu. Ragu-ragu ya kayaknya, tapi masa sih gitu Iya ya? ragu Iya, apalagi dengan tampilan yang lumayan Drastis ya. nyebrang nih gitu. Iya. Tapi apa ya yang bisa gue bilang memang harus ke sana sih gitu. Gue tuh termasuk orang yang nggak dibilang dikutuk juga ya. Gue tuh nggak bisa dibilangin kalau gue mau ke sana gue harus ke sana, gimana caranya gue pengen gitu. Oh, nggak peduli orang ngomong apa, pokoknya gue mau ke situ. Mau masalah lu cuan apa nggak cuan ya. Oh Iya. berat itu Pak, Iya. berat. Ya lu dari pop tiba-tiba ke alternatif. Iya terus tiba-tiba ganti brand pula Iya. gitu ya. Dari Yang apa? mau pakai kita juga maksudnya kayak ada beberapa brand besar yang Iya, mau pakai iya. kita. Orang nggak tahu nih bro Marcelo Tahitu tuh siapa gini. Oh ya gitu ya. Oke deh oke ini kayaknya kita nggak bisa bayar lo yang seperti normal. Oke deh gitu. Gue udah bodo amat waktu itu. Sadar banget tuh gue. Kayak, Tapi perjalanannya waktu abang sadar gak sih? Kayak wah ini kayak gak berhasil nih. gini. Ada gak di momen itu? Gue waktu itu cuman berpikir gue manggung begini di komunitas itu gue ditimpukin apa enggak itu doang. Oke. Ngerti gak? Oke. Oh nggak ditimpukin.
berhasil gue berarti. Yang penting dapat pengakuan dari komunitas lah ya. Bukan pengakuan, gue nggak butuh pengakuan Setidaknya sebenarnya. diterima Gue dulu lebih aja. butuh tempat aja sih Oke. di mana musik gue bernaung gitu. Iya, Ngerti gak sih? Iya. Kalau lu mau bilang gue jelek dan segala macam, I don't mind man. Gue udah sadar akan hal itu gitu. Yang penting lu nggak ditimpukin aja di komunitas grunge. Kalau kata C kan kaum kucel. Kaum kucel. Kaum kucel. Nah ya waktu gue masuk ke sana, untungnya temen-temen yang notabene yang istilahnya pelakunya gitu, open heart gitu, ayo lo sini lo. Oke, ayo kita gua. sambut nih penyanyi pop kita. Iya anjir, iya bener banget gitu kayak. Ya ada satu kali momen ya gue main di Depok waktu itu namanya. Ya udah gitu, maksudnya yang lain, wah ini besok bubar, Cupu Navicula Manik, gitu apa, ya, dan segala macam, Navicula. toilet sound gitu. Satu penyanyi solo cuman gua doang gitu kayaknya. Dan itu pertama kali nih gue pikir dalam belakang gue, nih gimana ini gue ini gimana ya, gak tahu deh kan gue udah gak punya bayangan gitu. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan lancar-lancar. Tapi gue aja. rasa komunitas grunge itu lebih santai ya. Dia tuh kayaknya nggak yang terlalu ngejudge orang kali ya. Enggak Ya juga udahlah. Kang. Enggak juga. Keras kayaknya. juga. Kayaknya iya deh. Kayaknya lumayan. Lu gimana bisa? Kalau gogon-gogonnya sih iya lumayan. Tapi gimana lu waktu itu bisa minimal ya nggak ditimpukin aja di komunitas itu? Udah kagak. Nah jadi gini, sebenarnya target gue adalah kagak ditimpukin terus dimosingin. Udah cukup buat gue. iya. Udah itu doang gitu. Dan akhirnya apa ya? Ya gue berjalan mereka itu. Kenapa ya? Mungkin karena pada dasarnya gue itu orang yang mungkin bisa masuk gitu ke situasi mana aja mungkin ya, itu salah satu berkat gua kali gitu ya, maksudnya Gampang masuk. bapak-bapak gitu misalnya, yo apa lama Kesana, tuh bisa ngobrol. Oh iya bapak-bapak. Bukan kesini kesana. Wah Kang udah dicengin nih. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Dari apa? Ya Nanti memang gua kita- bapak-bapak. Iya lah. deh, udah. Iya kan. Aing pun bapak-bapak. Iyalah. Iya. Lu Maksudnya- juga buat anak umur 20-an mah bapak-bapak. Iya benar juga. Kenapa menyerang? Kenapa menyerang? Nggak menyerah. Ya daripada dipanggil ibu-ibu kan. Benar juga. Jadi maksudnya karena mungkin memang gue tuh nggak ada agenda Kang, mungkin ya gitu. Gue nggak punya agenda yang tadi lu bilang, oh butuh validasi, enggak juga. Biasa aja maksudnya. Lu nerima gue, alhamdulillah puji Tuhan gue seneng, happy karena gue juga seneng. Maksudnya gue bisa mainin musik gue menemukan rumahnya gitu loh. Ya karena lu murni ya tulus sama Tulus. kecintaan pada musik aja ya. Banget gitu. Karena memang akhirnya dari situ berjalan tuh bro. Kita melakukan DIY tour waktu itu ceritanya. Karena di fase karir gue gak pernah melewati fase Iya, Belusukan. struggling lah ya. struggling. Belusukannya itulah. Ya, Maksudnya ya, dari ya. kayak dari bawah tanah gitu. Iya. Gak pernah, maksudnya pas keluar tiba-tiba pergi untuk kembali gitu. Iya. Nah gue ngelewatin itu dan gue gak suka. Gue pengen tahu rasanya gimana. Akhirnya kita DIY tour gitu. Kita ngubungin teman-teman yang ada di komunitas grunge itu misalnya di Bandung atau di Surabaya, gue mau mampir ke sana nih gimana ya? Oh ya udah kita bikinin gitu, bikinin cuman jual tiket, jual merchandise, terus apa namanya, yang penting nutup buat produksi jalan Oke. lagi. Ya maksudnya segitunya gitu dan gue sangat menikmatinya banget di umur yang menurut gue relatif udah nggak muda lagi ya padahal. Dulu lu berapa tuh umur waktu 2016 kan tuh ya? Waktu itu 2016 baru mulai, cuman karena satu dan lain hal akhirnya gue harus belajar di rumah rehabilitasi waktu itu tahun 2017. tapi gue rasa karena orang tahu ini mah nggak mungkin, kasarnya kan kalau ada orang masuk ke komunitas dibilang nyari duit kan, ini mah pasti nggak nyari duit nih, tidak memanfaatkan komunitas sih, karena malah menghilangkan duit dia kan. Kasar kan. Iya kalau lu ngebandingin gue pop sama itu ya jauh. Iya pasti kalau orang kan sebetulnya kalau merasa dimanfaatkan, dieksploitasi, kalau ini mah kan ini mah memang dia berkorban. Emang pengen banget gitu. Maksudnya gue juga punya hati untuk mereka, jujur aja. Iya. Gue punya hati untuk komunitas ini, untuk apa namanya, seru gitu, bergairah lagi dalam artian bikinin acara ini yuk. Dan akhirnya seru Kang, maksudnya beberapa kota tuh yang ada satu kota di mana Bori yang kayak Smackdown? Pekalongan. Kayak Smackdown apa ya? Wah gila. Ininya tempat. Wah, itu Pekalongan itu waktu itu buset kayak Smackdown man. Itu tiket udah habis. Nah jadi gini, tiketnya udah sold out. Terus habis itu tiba-tiba ada ibu-ibu dari sebuah instansi lah gitu. Oh lo mau
manggung ya gitu kan dengan bayangan Elo nih. Pergi untuk kembali. Iya, dengan bayangan gitu. Terus tiba-tiba datang, hah, ini gimana nih tiba-tiba udah smackdown semua gitu. Wah, itu gila kali, Wak. Beneran kayak ini ada yang patah gak sih orang-orang ini gitu kan. Gue pikir wah, dan menurut gue disitulah yang gue nggak nemukan di pop. Maaf ya, bukannya gue nggak butuh duit, gue butuh Pak. Iya. Ya pasti. Tapi gue di saat itu gue udah keluar rehab. Dan di pelajaran di rehab gue adalah hidup lo tuh sebenarnya ya lu jangan khawatir soal rezeki lo gitu. Lu ngerti gak sih? Ada aja pasti nanti rezekinya. Walaupun kalau memang lu harus hidup cukup aja ya cukup gitu. Dan buat gue nggak ada masalah gitu. Dan untungnya pas tadi lu bilang ini nggak sukses apa sukses. Buat gue bukan itu lagi patokannya, bukan masalah cukup duitnya atau enggak sih, bukan gue. Kalau lu mencari kebahagiaan bermain musik itu ya. Itu dia Pak. Si ibu itu akhirnya datang ke konser Elo, pergi untuk kembali. Pergi. Panik kayak dipinggirin gitu karena wah. Mukanya nggak banget lagi. Iya namanya dia tuh si ibu itu aku pergi untuk kembali. Ini namanya. Gila, rusuh banget. Tapi dia pakai flanel itu datang. Iya, ada. Kocak itu pengalaman yang gak terlupakan. Tapi itu under label waktu itu Bang. Gak. Under dong. Label yang sama emang. Masih Pak, waktu itu Kok masih. mau dia? Nah Nah, itu dia tuh. Nah itu gimana caranya tuh? Jadi ceritanya gini, kebetulan yang bukan punya sih, ENR-nya waktu itu adalah si Inu kan, Inu Numata tuh. Iya. Dia kan di Sony Music. Udah tuh gue ngomong udah bla bla oh iya deh kita support gini. Udah dong, oke ini gue bikin lagu gini. Aman kita gini. Udahlah akhirnya Terus gue bilang, aduh, gue udah tahu banget sih ini nggak bakalan keputar di radio, jadi lu jangan ngarep banyak dalam hati gue ya gitu kan. Gue masuk rehab, gue keluarin album lagi, ini udah nggak usah lu harapin deh dan segala macamnya. Nah, waktu yang kedua ini yang sebelum gue DIY tour, gue bilang sama teman-teman gue di label, kayaknya gue cabut deh gitu. Karena lu pasti nggak akan. Gue nggak enak sama lu pada gitu, karena gue tahu ini gue beban lah buat lu gitu. Gue sadar diri bahwa lu mau ngarep sales, kayaknya enggak ya gitu. Lu mau ngarep apa exposure juga, orang gak mau muterin lagu yang kayak begini juga. Saat itu masih konsepnya gue masih berharap di media konvensional seperti radio ya. Iya. Jadi gue cabut. Bisa cabut dari kontrak label? Ya gue bilang, maksudnya karena mungkin gue juga orangnya kan gimana ya gue ngomongnya, gue gak mau ngomong gue gimana. Tapi maksudnya mungkin gue ngomongnya enak kali ya gitu. Padahal masih ada berapa album? 1 lagi. Dan dilepasin sama mereka? Monggo gitu. Mungkin karena gue udah setia banget kali ya. Lo tau gak, lo udah 6 album gue kontraknya. Gue udah 5 album tuh Wak. Dari tahun 2005. Lumayan ya. Dulu kan zamannya tuh volume based contract. Maksudnya itu bukan tahun ya. bukan time based gitu. Iya. Jadi volume based. Jadi kayak gue ada 6 volume di situ. Oh lumayan. Harusnya 7 berarti lo tuh. Harusnya 6. Oh harusnya 6. Jadi album kelima gue cabut. Iya. Album ke-6 itu yang pandemi. Atau karena mereka ngelihat, oh kemarin di rehab, udahlah kita keluarin aja. Udah habis nih duit gue katanya. Gak tau deh gue, tapi kayaknya nyusah. Ya gak apa-apa. Kayaknya repot ya gitu. Udahlah. Tapi daripada ditahan-tahan, satu album gak dikeluarin lu terjebak, mending begitu kan? Untungnya gue tuh kalau gue termasuk orang yang cukup produktif Pak. Ya kelihatan. Jadi maksudnya gue bikin lagu terus gue kasih demo, ini gue udah jadi ini terus gue rada persuasif. Kan ada beberapa penyanyi yang membutuhkan, maksudnya gini, ada beberapa penyanyi yang membutuhkan vendor-vendor yang lain untuk membuat sebuah album. Paham ya? Arrangernya kali atau edition. Kalau gue enggak kan. Kebetulan gue ada studio, gue bikin demo sendirian semua. Ini udah jadi nih gitu. Jadi gue bisa gercep atau gerlam sesuka hati gue. Mau gak nih gue udah ada nih demonya nih. Udah ada nih, ayo dong. Udah masa gitu. Tapi kalau kita ngomongin era sebelum jalur alternatif, apakah lu bahagia di era itu? Apa ya? Bahagia sih bahagia Kang. Gini. Gue act as if aja gitu. Gue bertindak sebagaimana mestinya gitu. Oke, gue penyanyi yang dikontrak. Oke. Professionally gue bernyanyi untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kalau untuk kesempurnaan kebahagiaan dalam arti karya gue bener-bener tersalurkan dari hati, kayaknya enggak sih. Jadi waktu lu cududut itu
Pas di panggungnya gitu loh. Ya, jadi gini Kang, yang bikin gue mulai gak bahagia adalah tiba-tiba waktu sebuah keluar album gitu kan, Pergi Untuk Kembali. Terus tiba-tiba ada sebuah media yang mengheadlinekan gua di tabloidnya. Dia bilang gini, Elo, idola baru para wanita. Langsung gue kayak, Kenapa? itu kayak Kan- cringe. Tar dulu. Itu cringe banget buat gua Kang. Cringe. Cringe. Kalau kalau zaman Kalau kata iya. ya anak zaman sekarang. Kenapa lu merasa geli atau apa? Geli gua, geli. Oh. Biasanya ngomong gini yang ganteng. Kalau yang misalnya wajahnya kayak kita-kita. Kita. Lu. Mohon maaf. Kita sama-sama kulit Melayu. Dibandingin sama dia tuh. Oh iya, kalau sama dia jauh. Lu merasa malah. Iya, karena gue nggak main musik untuk itu, Kang. Gue nggak main musik untuk, Ya, lu iya, ngerti iya. gak sih? Iya. Cuman maksudnya memang format vokalis cowok yang maaf ya, Manis. soloist ya, terus gitu, terus muda, terus ya formatnya emang begitu gitu, gitu, lu ngerti kan? Dan itu gue nggak bisa terima tuh. Akhirnya di situlah gue mulai nggak happy. Oh begitu. Kok aku hanya dimanfaatkan tubuhnya aja gitu. Iya, gitulah bisa dibilang seperti itu. Akhirnya ya di situ mulai gue nggak happy. Padahal gue tuh pengen banget bermusik yang emang bener. Akhirnya mungkin ya outlooknya tuh overshadow the karya gitu. Oh. Ngerti nggak? Iya. Jadi kayak ya. Dan di situ mulai gue nggak suka. Akhirnya gue kayak mulai ada keengganan gitu kalau untuk. Tapi butuh berapa album tuh untuk lu sampai akhirnya. Iya, Iya kan betul. panjang tuh. Benar. 2005. 2005 sampai ke 2016 tuh butuh 10 tahun tuh. Iya. Gue lumayan kayak ya gue suka duitnya, enak Iya. juga punya duit yang maksudnya gue bisa bantu nyokap gue, bisa bantu Iya, apapun keluarga, lah itu. apapun itulah gitu. Akhirnya gue demen gitu, tapi deep down masih ada yang kurang buat gue gitu. Kenapa nggak dari awal ngebentuk si Marcelo Tahitu? Iya. Maksudnya Gini. kenapa nggak? Gue tuh asli gini loh. Gitu. Kenapa nggak bikin demonya langsung gitu? Salah satu yang membuat gue berani untuk nyebrang lah istilahnya. Iya. Adalah gue ngeliat perkembangan zaman dalam segi teknologi dan terutama melalui media ya. Sekarang waktu itu zamannya udah mulai ada medsos. Oke. Gue berpikir gue bisa kok, maksudnya menyebarkan karya gue atau Secara pribadi dengan gitu. campaign apalah, Iya, dengan iya. coba-coba ini dengan sendirinya gitu. Kalau dulu kan nggak ada bro. Oh iya. Lu, Dulu apaan? lu butuh label besar dengan Lu butuh modal besar label, kan. lu butuh media yang Iya. konvensional ya. Iya benar. Dan Jadi ya lu ngikutin aja ya. ya ngikutin aja. Dan juga ya again mungkin itu karena yang gue bilang gue mungkin bisa masuk kemana-mana dalam arti oh gitu ya, oh ya udah oke deh gitu. Gue iya aja kan, ya, ayo gitu. Dan ya it works sih sebenarnya. Pergi Untuk Kembali itu membuat langsung di situ gitu Iya. namanya. Cuma sebetulnya lu tuh agak setengah hati ketika menerima si Pergi Untuk Kembali itu sebetulnya ya. Awalnya sih enggak, tapi waktu yang Si ada media momen itu. media itu kayak anjing emang gini ya gitu. Oh ya udah deh gitu. Dan di situ mulai ada rasa apa ya istilahnya? Mulai ada rasa keengganan gitu untuk bisa untuk jalan gitu, Iya. untuk nyanyi dan apa kayak gitu. Dulu waktu Pergi Untuk Kembali dengan stylean lu rapi, lu itu disuruh label apa karena memang dulu lagi pengen rapih aja? Adalah campur tangan bisikan-bisikan label pasti ada lah. Hey, kamu lagunya begini, Iya, maksudnya, rapih dong gitu ya. Gini deh Kang, ada momennya waktu itu main di TV gitu kan, terus tiba-tiba gini floor directornya ngomong gini, nanti di lagu apalah gitu ya, Kisah Kita Telah Usai atau apa gitu, nanti lu kasih bunga ini ya ke salah satu crowdnya gitu. Terus lu ajak dansa atau apalah, anjir. Serius Bang? Iya. Ayo kan itu kalau buat tayangan, Iya gemes gitu kan, lu ngerti gak? Tapi cewek gue aja gak gue gituin gitu istilahnya, ngerti gak sih lo? Dan gue tuh gak bisa, I cannot play along gitu. Pasti ada muka gue yang kayak gimana bete lah gitu, kepaksa ya, gitu. apalah gitu. Dan ya dan itulah, lu ngerti gak sih? Create segitu demi. Makanya gue bilang anak-anak zaman sekarang nih happy kali lah mereka Karena bro. bisa Bodoh melakukan, amat. iya. Gue punya Suka-suka media mereka, sendiri. iya. Lagu gue sendiri. Nih kalau mereka gak berkarya gue udah gak ngerti lagi deh gitu. tapi lu melakukan itu tetap. Iya mau gimana bro?
Ya mau gimana? Lu tahun berapa mulai gondrongin rambut tuh kan kan jalur alternatif tuh tahun berapa 2000 berapa tuh jalur alternatif 2016. Jadi Lu begini. mulai gondrongin rambut Jadi waktu itu sempat ada satu produk. Gue gak bisa beauty produk gak juga ya. Pokoknya produk rambut lah. Oke. Terus sampai gue ngomong gitu kayak aduh gue pengen banget gondrong gini. Karena mereka gak mau gue gondrong. Mereka si maunya produk yang, rambut tuh. iya mereka gak mau. Karena kan lu maunya yang kayak slick, Iya, rapi gitu ya. kan. Sampai akhirnya gue kayak mungkin ya udah gue mau gondrong, gue mau kumul gitu kan. Sampai akhirnya mereka ya udah gitu. Tahun 2015 start gondrong. Tapi kontraknya udah berakhir atau belum? Kayaknya diakhirin deh itu kayak. Gara-gara kayaknya oh, begitu. udah gak bisa diatur lah ya. Padahal produk rambut tuh dibutuhkan buat yang gondrong kan? Kan Harusnya. Kang tolong kasih tahu ke mereka. Iya kan harusnya lu ketika produk rambut mensupport orang-orang berambut gondrong terus Memang buat perawatannya sih Elo rambut gondrong. pakai Iya rambut pakai bener. apa tuh gondrong masih nggak pecah-pecah ujungnya. Iya ya. Harusnya tuh Harusnya brand iya. harusnya masuk lagi nih sekarang. Iya, tolong dong produk-produk tolong, brand. Zaman tolong, sekarang tolong. kayaknya orang lebih terbuka kan sama ini apa looks atau apa. Kalau lu nanya dulu kita nanya nih orang, lo lebih bagus rambut pendek atau rambut panjang? Iya. Karena gue udah pernah di fase gonang nih gitu, gondrong nanggung. Iya. Oh yang pendek dong. Tapi sekarang dulu maunya mereka rambut pendek, tapi sekarang kalau ditanya mereka maunya rambut panjang terus. Itu emang berubah bener kata lo tadi. Iya, apa standar orang tuh berubah-ubah. Jadi mungkin sekarang siapa tahu nih produk sampo ya. Ayo dong, please. Lihat tuh rambutnya nggak pecah-pecah. Soalnya dia kan ada tuh yang di TikTok dia kalau udah mulai ikat rambut tuh yang Iya itu udah ada, lagi. iya kan? Iya macam apa? Ngapain? Gue ngikat rambut waktu itu di mana ya? Gue lupa lah. Pokoknya gue Terus banyak banget videonya kan. Asli. kayak tiba-tiba kenapa mereka tiba-tiba minta gue ngikat rambut terus gitu Oh istilahnya. gitu di panggung tuh. Kan panas. Iya, ikat rambut. Jadi dia menggerai terus tiba-tiba ada momen yang dia ngikat rambut terus nanti ditungguin. iya terus ya penonton yang mungkin yang Mau videoin yang cewek-cewek langsung iya. Lu ngerti gak? Padahal enggak. Maksudnya bro sesimpel lu punya rambut panjang. Gerah. Outdoor gerah. Lu ikat dong gitu. Tapi memang gue ngikatnya penuh dengan perasaan. Kenapa? Karena gue gak doyan tuh ada yang madol-madol gitu loh. Oh bener-bener semua ya, semua. Iya, Jadi gue iya. bener-bener gue rasain gimana ini ada gak yang madol ya. Ada gak yang madol. jadi dia yang slow motion Berarti gitu. perempuan-perempuan itu membayangkan dielus rambutnya sama Elo. Mungkin bisa jadi gitu. Lu yang ngomong ya gitu kan. Gitu. Kalau sekarang dibilang misalnya idola para wanita masih risih atau udah Gini. Ini seru deh. Karena gini. Setelah gue melewati fase Marcelo Tahito. iya. Sampai akhirnya ada satu momen closure. Ah. Closure gini kan. Waktu itu album ke-6. Itu album 99. Itu album yang gue buat kegabutan gue di pandemi. Oke. Gue bikin 18 lagu. Buset, Mas. Banyak bener. Keluarinnya seminggu sekali kayak Netflix gitu. Tetep. Dan ternyata album ini kita gak ada beban kan bikinnya karena gabut gitu sama anak-anak gitu. Dan bikinnya dari pagi sampai pagi gitu. Iya. Pas kita keluarin, tiba-tiba dapatlah nominasi gitu. Hah? Namun nominasi AMI waktu itu. Serius? Best Kategori apa? album rock. Best rock album. Iya, Iya. best rock album. Albumnya berarti ya? Albumnya. Kalau Oke. yang solo, album yang Marcelo Tahito Jalur Alternatif dapat, album yang Antistatis dapat. Solo rock gitu. Tapi albumnya belum. Nah ini dapat yang nominasi itu. Wah gue bilang happy gila gue gitu kan kayak waduh lawannya ini gede-gede lah namanya. Terus dapat. Buat gue closure tuh. Udah ya kayaknya ya gitu. Era rock lu udah. Bukan era rock gue udah selesai enggak tapi kayak apalagi ya. Oke. Bukan jadi gini. Walaupun menang gak menang menurut gue memang waktunya pas aja gitu. Nah sekarang gue mau bodo amat. Gue mau main jazz, gue main rock, gue mau main reggae, gue mau main dangdut, gue mau main apa. Iya. Bodo amat. Karena pada ujungnya cuman gue yang di atas panggung dan nyanyi. Iya. Dan disitulah gue menemukan kebebasan yang lebih lagi untuk berkarya sekarang. Gue gak mau dipatok sebuah genre gitu. Oh nenek gue gak mau. Lu gak mau terkotakan bahwa Marcelo Tahito itu ini gitu. Kalau Enggak. Elo tuh ini. Playlist setlist gue kalau manggung tiba-tiba lompat gila. Maksudnya kayak tiba-tiba dari shudubdu, tiba-tiba ada yang wah
wow, tiba-tiba ada yang gimana, tiba-tiba ada yang serius. Dan gue menikmatinya luar biasa. Atau karena lu sudah dewasa kali ya, jadi lu nggak terlalu memperdulikan aku ingin rock, aku ingin apa. Setuju. Nah, sampai pada akhirnya ketemu nih lah, ngelihat tadi lu nanya gimana kalau misalnya gini-gini. Ketemulah sebuah namanya apa sih, statistik ya. Sekarang zaman sekarang statistik itu, numbers gitu ya. Gue ngeliat Instagram gue gitu, waduh ternyata yang follow gue lebih banyak cowok. Maksudnya ya. Iya, secara medsos lu lebih banyak di follow cowok ya. Maksudnya itu kan hanya sebagai, mungkin itu enggak ultimatum sebagai oh ini yang udah pasti seperti ini, enggak. Tapi ada bayangan lah. Maksudnya sekarang mau cowok mau cewek gue terima. Mau cowok suka mau cewek suka, yang kayak mau kayak gimana gue terima aja. Dan masalah kedewasaan itu gue rasa bener. Karena memang gue udah yaudah lah ya, cemana lagi mau gitu. Lu udah gak terlalu memperdulikan labeling gitu lah ya. Udah bodo amat. Makanya si album lu yang terbaru nih Ombak Melankolia tiba-tiba kemana-mana kan? Kemana-mana banget. Iya lagi. Ada R&B-nya terus tiba-tiba ada ballad. Kemana-mana bener banget. Tapi ada satu lagu tuh aku denger, aku suka lagi. Gue suka yang Setunggal gue suka itu. Iya tuh, Setunggal tuh yang agak pelan gitu gak sih lagunya? Iya ballads gitu kan. Iya tuh enak tuh. Yang ada pandu, ada Vega. Itu enak tuh. Iya itu maksudnya di situ gue memulai musikal karir gue dengan kebodoh amatan gue. Kedewasaan tadi itu di album itu. Oh lu udah gak, gue gak harus begini nih. Gue gak harus grunge, gue gak harus teriak-teriak, gak ada. Bodoh amat, gue udah, bahkan gue tidak berekspektasi Pak. Gue baru kemarin ngepost sesuatu, gue bilang salah satu skill hidup orang dewasa yang harus dimiliki adalah mengatur ekspektasi, gue bilang. Oke. Gue udah gak berekspektasi men. Di album itu ya, mungkin kalau bisa dibilang album yang paling idealis gitu ya. Ya itu album yang itu. Karena gue gak mikir, ada satu lagu gue yang 7 menit Pak gitu istilahnya. Terus durasinya. Suka-suka aku lah. Iya maksudnya aku gak mikir lagi masalah ini keputer gak ya di radio atau apa gitu. Udah gak mikir, yang penting gue mau berkarya happy, seneng, gue dengerin karyanya juga happy, bahagia. Lu suka, lo enggak ya udah gitu. Iya makanya kan tiba-tiba di Setunggal seperti itu. Iya. Tiba-tiba ada yang R&B, Asmara Laya, iya, R&B. Balik gitu. lagi ke era cucu. Iya kan. Iya. Balik lagi ke. Tiba-tiba kemana lagi? Tiba-tiba ada yang lumayan shoegaze gitu yang kayak ya, itulah. Makanya tau ada yang sama Iga juga kan. Waduh itu apalagi gila itu Pak. Yeah. Gue kayak anjir. Nah yang gue suka adalah gue menemukan esensi lagi bermusik, dalam arti gue berkolaborasi bersama orang-orang yang lain di luar gue. Karena biasanya gue selalu sendirian di studio biasanya. Baru teman-teman gue datang menyumbangkan ide gitu. Tapi kalau yang ini gue bener-bener Iga gimana nih Ga? Terus dia cuma gue juga gak tahu lagi. Gimana dong? Oke deh yang penting bunyi dulu. Dan gue menemukan itu di setiap produser-produser yang gue ajak. Kayak contohnya ada Pandu very punk rock banget lah. Seru banget sama dia kayak wow gitu. Vega. Iya dengan begitunya ya. Dan ada Kang Eki Puradireja bro. Iya itu makanya R&B banget kan itu. Wah itu gue kayak, karena gue ngefans banget sama Umania. Terus kayak dia punya pemikiran beda lagi. So gue sangat menikmati proses rekaman. Gue suka rekaman. Iya sama produksinya ya. Gue suka banget mengcrafting sesuatu yang dari nol sampai lu gak tahu terjadinya ujungnya kayak gimana gitu. Tapi berarti kalau gitu dari sisi warna musik gak ada benang merah yang sama kan dari satu ke terakhir tuh? Gak ada. Dan dari awal memang lu sudah merencanakan itu ya, gue mau main kemana-mana gitu? Akhirnya iya. Akhirnya waktu yang gue bilang oke, ini udah buat gue ya, karena jalan 10 tahun 2020 jalan 6 tahun dengan main Marcelo Tahitu dengan itu toh hidup juga gue gitu ada aja manggung dan happy-happynya seneng masih dengan idealis itu, apalagi ya gitu. Dan di satu sisi ada di Dewa juga. Yes, akhirnya jadi juga ruang bermainnya semakin luas. Akhirnya gue jadi kayak ayo gue mau ngapain nih, gue mau ngapain lagi ya. Dan itu seru men, lu memiliki kebebasan untuk tanpa memikirkan apa orang lain mau ngomong apa tentang hidup lo gitu. Karena
Jadi kalau mau senang-senang di sini, kalau mau yang begini-begini di sini. Iya. Karena gue selalu menekankan diri gue adalah gue tidak mau, hidup gue tidak ditentukan oleh opini orang. Itu aja. Selamat bersenang-senang. Dan itu kan kalau di Ombak Melankolia lagu yang menemukan produser apa produser yang menemukan lagu? Pertanyaan lo memang luar biasa. That's why lu udah solehun. Luar biasa. Dia nggak suka kalau ada orang muji gue. Nah, gitu. Ari, watch and learn. Gak, tapi beda style nya. Lu stylenya begini, gue suka banget. Dia beda. Nah jadi gini. Gue juga nggak tahu sebenarnya jawabannya karena ada beberapa lagu yang memang terjadi kayak Iga lagi. Iga juga kaget gue kasih lagu Ombak Melankolia gitu. Hah, gini ya. Dan gue juga nggak tahu ini siapa yang paling tepat ya. Nyoba Iga, lu ngerti gak sih? Iya. Kan gue nggak kepikiran kalau dulu kan, ini si cocoknya si ini, Rayandra gitu. Nih gitu atau cocoknya siapa nih Dipa Barus misalnya atau apa gitu. Ini enggak, jadi kayak Pandu gitu. Tiba-tiba Pandu, gue nggak tahu kalau dia tuh se-Beatles itu gitu. Ternyata dia se-Beatles itu. Dan gue lagu tunggal tuh kan, ya old school lah gitu kan. Tiba-tiba yang gue tahu Pandu Morfem gitu yang kayak wow banget gue suka. Tapi tiba-tiba enggak gue begini terus tiba-tiba mereka ketemu satu sama lain tiba-tiba di studio kita nggak punya drummer. Ada waktu itu tiba-tiba drummer gue nggak bisa. Gimana ya? Kita aja kali yang mainnya gitu dan terus dia ngubungin Henrico gitu kayak Enrico bisa nggak? Iya bisa. Tiba-tiba dari perjalanan dia dengerin lagu gue di studio, demonya sampai langsung take, langsung cepet jadi. Canggih tuh anak emang gila luar biasa. Jago. Top dia. Jago dia. Nah jadi kayak pertanyaan lu gue nggak tahu, tapi kayaknya ketemu aja deh. Semesta yang menemukan. Oh, jadi ya akhirnya si lagu itu bentuknya begitu setelah ketemu si produser diarahkan. Setunggal waktu kalau versi demo lu kayak gimana? Sebelum ketemu Pandu. Jadi waktu itu gue sebenarnya harus ngumpulin sebenarnya. Gue harus ngumpulin lagu itu secepatnya. Terus gue lagi di Jogja. Terus gue bikin di kamar hotel lah gitu. Gencereng. Tiba-tiba jadi deh tuh lagu. Dan gitaran aja sebenarnya. Gitaran aja. Oh si Setunggal memang dari awal udah gitaran. Udah mirip begitu. Yang gue gak tahu arah dan bentuknya itu adalah lagu yang sama Iga. Yang si Ombak Melankolia ya. Iya. Lu pernah kerja sama Iga? Belum? Di beberapa project pernah. Nggak di studio gitu? Pernah sekali. Project Indosat itu ya? Iya. Gila pernah. Buat gue sih, ya gue blessed. Canggih sih. Gue sangat diberkati oleh kesempatan banyak hal lah sampai akhirnya bisa berkolaborasi sama mereka. Kenapa akhirnya si Ombak Melankolia yang jadi judul album? Dulu gue tuh pengen punya lagu album namanya Ombak-Ombak Mellow. Sebenarnya Ombak-ombak Mellow. Iya. Ya jelek sih kalau itu sih. Iya kurang ya. Kenapa ombak Mellow sih? Jadi waktu itu awal lagi di Batu Karas. Oh ngelihat ombak terus hati lu lagi mellow. Bukan. Jadi gini Kang, waktu di Batu Karas lagi syuting lagu Masih Ada tuh kan di Batu Karas tuh. Terus tiba-tiba main surfing. Nah, adalah servernya di sana yang jagain kan gitu. Enak bang belajar surfing di sini. Ombaknya jarang pecah, lama pecahnya. Jadi kalau orang surfing itu kalau ombaknya ngayunnya lama terus baru pecah itu enak karena kita pedalnya bisa punya waktu untuk berdiri gitu kan. Enak nih bang, ombaknya lama pecahnya, ombaknya mellow gitu. Wah dalam hati gue seru juga namanya ombak-ombak mellow ya kan. Ya kan? Sampai akhirnya gue present itu lagi ngobrol-ngobrol sama Vega tuh. Iya begini. Gimana kalau misalnya namanya Gelombang Melankolia katanya. Oh iya juga ya. Oh dari Vega. Gelombang Melankolia. Dari lu Ombak Mellow. Iya. Collab deh kita. Iya. Ombak Melankolia. Ombak-ombak Mellow. Iya. Tahun 2007 itu Pak. Iya. Santai lah kau. Iya. Belum berpikir jernih belum. kan. Apalagi bener. Iya, masih pada saat itu kayak bekabut banget tuh. Wah ada tai kebo tuh. Iya. Seru ya. Tapi si Ombak Melankolia ini lagunya tentang apa? Ombak Melankolia itu sebenarnya gue juga nggak tahu awalnya. Nah Iga ini yang ngasih saran gue. Oh dia yang ngisi narasinya.
gimana kalau, karena waktu kita di studio gue belum ketemu lirik pastinya gitu. Gue mau ke arahnya mana. Terus dia bilang gini, bagaimana kalau lu bikin lagu ini sebagai sebuah pesan untuk anak-anak lo. Terus kayak ada bohlam gitu di kepala gue. Ting. Iya juga ya. Ya udah deh. Akhirnya gue bikin tuh. Coba lu resapin dulu dan segala macam gitu. Akhirnya itu buat anak gue. Itu Ombak melankolia tuh. itu adalah Nina Bobonya anak gue lah gitu kira-kira. Oh, Kalau lagu buat sweet. anak kan pasti ada pesan yang pengen lu sampaikan sebetulnya. Yes, adalah sebuah pesan. Adanya gini, cukup sehari lelahmu. Ku tahu persis kesahmu. Peluk hangat selalu menyambut kepulanganmu. So, whatever it is, there's always a home buat lo di hidup gue. Oh, sebuah lagu tribute dari bapak ke anak ya. Yes. Sweet banget ya. Yang sweet juga ini Ri. Top 3 Authenticity Sound Room ya. Woo! Selamat buat para pemenangnya. Ada Mad Man, Mr. Nobody dan Traffic Jam. Dikurasi oleh lu ya kemarin ya? Iya. Gimana itu? Wah gila sih. Mad Man sih sadis. Iya, aku dengar itu juga tuh. Itu sadis banget sih, kayak main fuck. Kalau si Bukan mind blowing lagi, main Mr. fuck. Nobody kayak gimana? Mr. Nobody asik juga dia. Hmm. Apa namanya istilahnya, itu ketolong sama alam waktu itu. Gimana? Jadi tiba-tiba hujan Pak. Oh. Kan itu kebuka tuh. Iya. Tiba-tiba hujan, dia malah makin menyala Pak. Orang-orang pada melipir kan. Dia malah makin wah, dan apa yang diucapkan, ini gue sukanya rapper ya. Bobotnya itu yang gue suka gitu. Iya, Lu ngerti gak? iya. Bobotnya yang apa yang dia ucapkan itu. Iya. Kalau rapper kan itu kan bisa dibilang wordsmith bukan swordsmith. Jadi kayak mengasah kata-kata gitu, kayak wah anjir gue dapat banget gitu. Oh, Kayak Mr. Nobody ini hip hop. hip hop, Iya. bener gak? Ya kan? Iya. Siapapun itulah. Iya. Setahu gue ITP. Iya. Nah, Traffic Jam lucu nih. Kenapa? Industri banget. Pop. Pop banget. Oh. Gue ngeliat kayak, waduh ini mah udah tinggal tunggu waktu nih, bakalan main di mana-mana gitu. Seru sih. Seru. Makanya ini 3 genre yang berbeda ya. Dari Berbeda. si Mad Man ini kan. Wah, lu udah pernah nonton Mad Man belum? Udah pernah nonton. Sadis kan? Iya. Ih, Aku penasaran lagi. gila. Megah apa sih penampilannya tuh kayak apa ya? Epic lah. Iya. Kayak apa sih? Apa yang lu bayangkan dalam sebuah band, lupakan. Karena lu gak akan, hah begini nih, hah gitu. Percaya sama gue. Megah lah jadi kayak wah. Megah ya. Iya pokoknya kayak yang kayak penuh ya apa sih kayak. Iya bahasa itu. gue bener tadi, mindfuck lah. Iya. Ya pokoknya tadi dikurasi sama Marcelo Tahe itu Pamungkas dan Dipa Barus ya. Kemarin kan ada siapa Ri? Maksudnya ada apa ya? Sebelum mereka ini sebelum Mad Man ada siapa lagi tuh yang main di The Sounds Project? Oh, kemarin sudah ada Ainis, Mentari Novel dan Prau Ya. dari kampung aku nih. Yang udah manggung di The Sounds Project kali ini. Jangan lupa nonton Mad Man, Mr. Nobody dan Traffic Jam di panggung Pesta Pora. Silakan kunjungi di website kita di authenticity.id untuk referensi lagu baru, untuk ngulik lagu-lagu dari band-band Soundroom yang lainnya. Kalau Elo yang sekarang bawain lagu Pergi Untuk Kembali, dirubah aransemennya atau gaya bernyanyinya nggak? Dulu waktu zamannya Marcelo Tahe itu, yes gue ubah. Sok-sok dibikin lebih rock gitu. Nggak juga, balik ke versi aslinya gitu kayak. Walaupun Oke. ya country rock gitulah. Sekarang balik lagi Syudupdup Gak bro. Syudupdup, buat mengobati Syudupdup ya. Iya demen gue. Coba kita denger dong. Gue pengen denger 2 versi zaman dulu waktu dibikin. Ada gitaris? Lu mau main gitar sendiri apa? Boleh. Bisa main gitar sendiri. Coba kita pengen denger 2 versi Pergi Untuk Kembali ya. Versi ketika dibikin country-countryan. Jadi dulu gini, waktu zamannya itu kan karena terlalu jauh ya. Setlist yang gue bawain. Kalau yang versi yang Marcelo Tahe itu awal-awal 2016 nih ya. Iya, waktu mau berubah ke jalur ini. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar
Betapa indahnya. Namun salah kan gue anjing. Pokoknya langsung refren ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Itu kayak Don't Look Back in Anger lah gue bikinnya. Iya. Aku pergi takkan lama. Jadi udah gak ada sujudnya lagi tuh. Iya, pokoknya rock lah ya kan. Iya kayak Don't Look Back in Anger lah Iya. gitu awalnya. Karena Sekarang balik lagi. balik. Iya gitu bang. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, Abang mau dikatin rambutnya bang? bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Jadi buat para promotor bisa nanti kontak Elo versi kita pengen sudut versi rock dong gitu ya. Bisa kan? Kalau ternyata crowdnya lebih banyak yang menginginkan versi rock. Dulu aku SMA pernah bawain lagunya Bang Elo. Oh iya, yang mana? Bukan yang ini. Yang mana masih ada? Coba. Yang mana? Gitarin lo. Yang mana? Mungkin kisah Wah, itu dia, Pak. kita telah Aduh, itu ya. usai. Bisa kita Bisa tahu. kiringin. Mungkin Kisah kita telah usai. tak demikian cintaku. Tak demikian cintaku. Berakhir memang. Berakhir memang Telah berakhir. SMA tuh Ku tetap bersyukur. sadis. Iya SMA Kiring. Inilah kenapa lu adalah salah satu Iya. idola gue sampai gue tato tangannya. Ari Lesmana. Terima kasih. Ari Lesmana bernyanyi dengan semua orang kecuali band. Ya Allah, keluar lagi tuh kata-kata ya. Sumpah itu sampai jadi kaos, awas lu ya. Itu dari lu. Nanti dikompilasi tahu. Tak Ari. Santai dong bang. Iya. Selalu Tapi kan aja, bener. Dia nyanyi sama thank semua you, orang. Ri. Thank you, Ri. Kemarin sama Ardito, tadi sama Lembu, sekarang sama lu. Terus kemarin sempat sama Boril, sama Arman. Bernyanyi dengan semua orang di sini. SMA memang iya benar. Gini, lu salah satu penyanyi yang menurut gua lagu apa aja enak deh. Ih, terima kasih. Serius. Ada lu terus si Fadli Padi Oh, iya. itu orang-orang yang nyanyi apa aja enak menurut gue gitu. Lu emang dulu bawain lagu-lagunya Elo waktu SMA? Iya, Di panggung? Di panggung. Karena base-nya kan seneng R&B, hip hop. Terus senang juga sama karya nyokapnya. Terus ya udah kayak ada malam perpisahan gitu. Terus aku lupa. Kayaknya mantanku mau kuliah atau apa gitu terus. Oh, itu lagu buat mantan. Iya, waktu-waktu sekolah, Iya. cinta-cinta monyet gitulah. Monkey love ya Iya, berarti ya. monkey Monkey love ya. love. Love Iya. monkey ya. Gimana apa mantan lu waktu lu nyanyi lagu itu? Dia udah cabut. Oh. Cuman kayaknya nggak tahu lah, aku nggak tahu gimana ceritanya. Nggak mau dibahas. Iya. Bukan, ya namanya zaman dulu gitu. gitu Astagfirullahaladzim. sensitif. Nggak, tapi emang seneng lagu yang itu. Kisah kita telah usai itu lumayan yang gue udah pernah lama nggak bawain. Hah? Tapi itu bagus. Tapi banget. gue bawain lagi. Sekarang Sekarang gue bawain. setelah lu dewasa gitu. Setelah gue dewasa. Jadi ada satu kali manggung di Bandung ya. Hah? Di sebuah mall lah bisa gue bilang. Bawain lagu ini ya. Gue jujur aja ya. Gini Pak. Dari tahun 2016 ke tahun 2022 atau 2014 lah. Bisa dibilang. Itu berapa tahun? 8 tahun? Iya, Ya. 14 ke 2022. 8 tahun.
blank man, nggak tahu siapa itu Elo atau Marcelo, nggak pernah terpapar kan, gue under the radar banget gitu. Jadi waktu gue bawain itu gue langsung mikir nih orang tahu nggak ya kira-kira. Lu ngerti gak sih kayak tahu nggak sih lagu ini gitu ya. Tapi waktu yang gue pas ada satu bagian itu yang gue nyanyi buat mereka nyanyi lah gitu kayak mereka nyanyi man. Dan kan lagu itu terkenal banget. Nah gini Wak, gue tuh rada I kinda a bit hard deh atau harsh ke diri gue sendiri. Gue nggak pernah menganggap apa istilahnya, oh itu lagu terkenal, ini lagu terkenal banget. Enggak, gue selalu yang kayak lu gimana sih yang kayak yang merasa biasa aja. Biasa aja. Itu gue banget itu. Sekarang setelah lo dewasa lo ya udah lo menerima bahwa ada banyak fase Marcelo Tahito, jadi ya udahlah gitu. Iya, lu suka lu enggak. Gitu. Tapi dulu sempat ada masanya kayak lu malu dengan era itu, Bang. Malu enggak ya? Mungkin gue jujur aja, iya mungkin. Karena itu gitu, maksudnya orang nggak ngelihat musik gue serius gitu, kayaknya ya, gitu. Menurut gue ya, jadi kayak lu main pop gitu ya, pop zaman dulu tuh permen gitu, ya kayak dianggap sebelah mata lah mungkin ya bisa dibilang begitu kali ya, karena bukan musisi beneran gitu. Bukan musisi beneran. Lain cerita setelah lu punya sesuatu yang hits yang memang luar biasa banget gitu ya. Itu lain cerita, tapi kayaknya waktu itu gue gak menganggap diri gue dianggap serius sama orang gitu. Kayaknya ya, again mungkin. Karena itu lu menilai diri lu sendiri ya. Padahal kan orang belum tentu begitu kan. Iya. Karena gue gak dewasa aja kali ya. Iya. Padahal kan orang mah ngeliat, suaranya bagus nih lo nih. Lagunya juga bagus. Iya. Gue aja sampai sekarang gak, ya gitulah. Kadang-kadang gue berpikir bahwa iya gitu lah, kan mungkin gue terlalu harsh sama diri gue sendiri gitu. Dan itu mungkin kejelekan yang harus gue perbaiki, dan ya alhamdulillah puji Tuhan gue udah bisa memperbaiki itu sih sekarang. Kayak ya udah gitu, gue mulai bersyukur bahwasanya gue bawain apa aja gitu ya. Ya lu suka, lu nggak suka. Karena itu pesannya nyokap gue sebelum dia meninggal, dia bilang dia sempat ngomong sama gue, ya kamu harus tahu, kamu harus baik sama semua orang, tapi kamu harus tahu juga kamu nggak bisa buat semua orang happy. Dia bilang gitu. Wow, gue bilang oke. Dan di situ gue mulai bisa menerima lah gitu. Akhirnya gue pas di rehab gue melakukan banyak refleksi tentang hidup gue, dan itu yang selalu gue pegang untuk sekarang gitu. Emang lu sempat ada masanya pengen membuat semua orang happy? Iya. Iyalah Kang, lu main di industri gitu. Gimana sih? Lu harus, ngerti gak sih? Lu gak bikin orang happy tuh lu you're done man gitu istilahnya. Menurut gue ya. Menurut gue gak punya, kebetulan gue gak punya power segitunya untuk bodo amat. Waktu itu gue gak punya. Beda lah gue gitu. Gue belum segitunya. Lu tuh rehab berapa lama? Apa tuh Pak? Rehab 9 bulan. Apa yang terjadi di sana yang mengubah hidup lu? Jadi waktu gue pertama kali ke Gap lah ya, kita di kantor polisi tuh, gue ingat banget. Gue tahu betapa temperamennya bapak gue. Oke. Gue nggak tahu gue harus ngomong gimana untuk memberitahukan informasi ini gitu. Sampai akhirnya hari pertama, hari kedua gue di dalam situ, dia juga belum tahu. Abang gue yang akhirnya memecahkan berita itulah. Ini kayaknya Elo lagi ada di dalam kantor polisi ini begini-gini. Oh oke. Akhirnya gue telepon lah. Gue telepon, Pak. Gue langsung merendahkan diri gue banget. Gue bilang, minta maaf ya, kita lagi di kantor polisi nih, kita begini. Terus bokap gue ketawa men. Bokap gue cuman kayak iya udah papa tahu lah gitu. Maksudnya memang dia udah tahu gue bangor banget gitu. Dia udah tahu gitu. Maksudnya ya tahu lah, keluarga juga tahu gitu kan. Pulang dari mana ketemu gitu mata merah terus gitu ya. Jadi bokap lu tuh kayak mungkin kayak hanya masalah waktu. Exactly, dia ngomong gitu. Papa ngelihat kamu tuh kayak kayak kereta dalam sebuah tracknya gitu, tapi ngebut terus. Oke. Wis, ngebut terus.
Pemain juga nih saling mendeteksi nih sama pemain nih. Bukan, enggak, maksudnya kayak pemain musik. Pemain musik, benar. Pemain musik. Ngebut terus sampai akhirnya setiap tikungan lu nggak ngerem. Oke. Lu hajar terus. Jadi dia udah tahu lah sebenarnya. Bakal Tapi tergelincir. akan tergelincir, akhirnya kamu tergelincir. Nah, ya udah, sekarang kamu jalanin aja. Kita semua sayang, kita dukung kamu dan segala macam gini. Wah, Di luar dugaan ya. di luar dugaan. Dan di situ akhirnya gue menyadari satu hal, Pak. Apa, Pak? Gua memiliki kasih dari bapak gua, so I can face the world. Siapapun, lu mau hujat gua satu Indonesia, hujat lah, gak ada urusannya. Gue punya orang terpenting dalam hidup gua, ngedukung gua dalam segala hal. Cukup. Dan di situ gue belajar di dalam situ untuk bersyukur, menghargai waktu dan segala macamnya. Orang konselor gua di rehab gua, kan kita dapat konselor masing-masing. Iya. Dia bilang, lu tuh anomali lo gitu. Lu gak pernah terjadi gue ngelihat orang yang datang ke rehab dengan hati yang terbuka gitu untuk mengikuti program. Oke, kita ngapain nih? Oke. Gue pengen jadi orang yang lebih baik nih. Gue harus ngapain nih gitu. Rata-rata pada Menolak menolak gitu. lah awalnya kan. Kayak gue nggak layak, nggak harus ada di sini gitu. Iya gitu, mau ngapain sih? Gue kan ya gitulah, banyak yang penolakan. Tapi gue yang bener-bener open hearted gitu, yang kayak ayo kita ngapain, kita jalanin hari demi hari dengan happy gitu. 9 bulan tuh selain konseling ngapain sih kalau di rehab tuh? Seru nih. Gini. Lu bangun pagi. Oke. 5 gitu, setengah 6. Daerah mana nih kalau rehab tuh? Di Ciracas kalau gue. Ciracas. Beda-beda tempatnya. RSKO. Iya. Iya kan? Iya. Legend gila tuh teman. Kemarin ada teman kita pas motoran lewat, aduh gua Parno lewat situ. Ada ya? Iya. Trauma gue lewat tempat itu. Gue tahu lagi kayak siapa. Anyway, gue kesana pagi, bangun jam 5. Terus ya udah gitu, mereka pada beres-beres. Jam 6 mandi, setengah 7 breakfast, jam 7 meeting. Apa meeting? Meeting apa? Misalnya gimana feeling gitu, baik, apa sharing ya, sharing gimana feelingnya, baik, kendalanya ini, kangen keluarga, tujuannya mau menjalani hari dengan baik gitu. Sharing semua tuh. Berapa orang waktu lu menjalani? Tergantung. Ada fasenya di mana ada 40 orang, ada fase di mana cuma 11 orang. Oh, sempat ada dari 9 bulan tuh, oh tinggal 11 nih. Iya, tiba-tiba naik lagi, ada gitu kan. Dan ya udah, beres-beres, ruang tamu, bersih-bersih, terus istirahat, ada main musiknya juga gue di situ, terus beres-beres lagi, meeting lagi malam gitu, sampai tidur. Lu dikasih kegiatan terus sampai akhirnya lu nggak fokus, pokoknya ke segala macam kesibukan aja. Dan lu harus negur temen lu. Negur kayak gimana? Aduh, ini seru nih. Misalnya Ari nih, salah satu ini ya, misalnya amit-amit gitu ya. Nah, misalnya lu punya kopi nih, ya kan? Lu pergi nih, tiba-tiba dari pandangan gua, tapi lu nggak nitipin kopinya ke gua gitu. Oke. Udah langsung, Ri, kok lu nggak nitipin ke gua? Wah iya gue lupa. Gue boleh minta waktu lu sebentar nggak gitu? Udah, terus kita ngobrol. Halo Ari, apa kabar? Baik. Gimana hari ini? Oke, baik. Oke. Gue mau klarifikasi doang nih, emang bener gak sih tadi lu nitipin kopi? Lu gak lupa nitipin kopi? Iya lagi. Oke, ya udah. Lu tahu kan koneksinya di luar, kalau lu misalnya lagi meninggalin handphone, lu teledor dan segala macemnya, lu kalau misalnya itu lu bisa kerepotan dan segala macam. Iya lagi. Oke. Sekarang lu gobuk dengan fumble, gak mengkomunikasikan gelas lu ke gua. Terima gak? Terima. Pelukan, gue catat kesalahannya Ari. Gitu doang. Hal sekecil itu. Banget men. Lu merasa kayak aduh apaan sih gini? Enggak, gue suka gila. Gue suka. Gue nembakin orang terus bro. Oh, gimana nih? Wah lu duduk lo gak sopan. Dipanggil El. Sumpah. Iya gitu. Sumpah itulah kenyataannya. Jadi semua kayak aduh lu harus hati-hati gitu. Iya. Berarti lu tuh kayak polisi rehab ya. Nah, jadi ada ininya nih apa Kang? Julukan. EKE-nya gitu di situ. Enggak, bukan. Ada hierarkinya. Oh. Jadi ada yang kru biasa. Nah, gue kan anak baru nih. Kru biasa gue. Terus tiba-tiba ada jadi head to departemen apa, misalnya kitchen atau laundry
atau maintenance atau Iya. apa. Oke. Terus ada yang nama polisinya juga namanya expediter team. Expediter team. Yoi, X-team tuh istilahnya. Nah itu polisinya tuh yang nembak-nembakin tuh gitu. Lu Nah, kok nggak gini gitu? iya, terus ada yang jadi headnya, COD-nya namanya. Itu udah director, the boss lah gitu. Yang udah lama direhab di situ. Iya, pokoknya udah itu dapet berdasarkan apa? berdasarkan lu perform apa enggak gitu. Oh. Nah, karir politik gue cukup bagus lah di sana. Gue dari Cepu tapi ya pada dasarnya ya. Nyatet ini. Iya, Bukan, bangke juga dia. Iya kan kalau dipikir-pikir. Hari tadi Iya. lupa nitipin ini. Ini. Si ini lupa ini. Bukan, maksudnya pas lagi Kan diperiksa catatannya kan. Coba Elo berapa catatanmu? Oh banyak Iya. sekali. Oh bagus Oh, kamu. oh, perlu kamu iya, naik- ini. kamu berarti naik pangkat. kamu aktif gitu. Iya. Tapi yang naikin pangkat juga bukan karena perform, tergantung treatment juga. Misalnya ada orang yang perform karena ingin dilihat. Oh. Lu nggak bisa naik-naik lo. Lu cuman Kelihatan banget ini caper. capernya gitu. Enggak, kalau Oke. gue dari ini sampai jadi istilahnya COD gitu. COD. Lu udah man. sampai level COD. Coordinator of Department. Ngeri. Kalau nggak salah itu ya. Tapi ada yang sebel nggak? Elo gini. Ada. Nah, Ada. karena di rehab itu ada satu fase, satu momen di mana lu di running. Siapa yang punya feeling sama nih orang gitu, 1 minggu gitu. Ada satu box gitu kayak kotak saran gitu istilahnya. Oke. Anonymous. Iya, gua enggak, lu kasih tahu nama gue Nama, ini, oke. gue nggak suka karena kejadiannya ini. Oke. Dikasih tahu di running tuh. Siapa yang feeling sama Elo minggu ini? Ada udah berjejer tuh 5. Ini serius. Di running, di circle, running 5. Mereka teriak-teriakin gua. Terus gua harus diem aja kayak. Teriak-teriakin kayak gimana? Apa biasa? Tapi ada yang sampai ribut gak? Enggak, kalau gua enggak. Gua kan karena gua anaknya asik aja. Asik tapi nyebelin ya. Hari, kamu Nggak, tapi basicnya abang tuh temperamen gak sih? Lumayan Pak, lumayan. Nah itu makanya aku tanya. Akhirnya gue bisa, Itu salah satu yang dipelajari di dalam itu sana. terapinya. Itu terapinya harus. Bagaimana, tapi yang mereka teriak-teriak mengekspresikan diri itu Iya. tetap nggak boleh kasar. Oh. tapi teriak. Teriak. Kayak gimana contohnya? Misalnya kayak, Dan duduknya harus firm gitu. oke, Nggak boleh tangan lu begini-begini, nggak boleh gini. nggak boleh nunjuk-nunjuk, nggak boleh, oke. Lu tau gak dulu kemarin waktu hari Senin lu tau gak lu ngapain? Lu tuh begini tau gak? Emang lu siapa lu kayak gitu? Oh. Kadang-kadang malah ada satu konselornya bilang, gak ada aturan, bebas. Wow dong, gitu. Gitu, dan lu harus terima aja. Dan lu gak boleh ngomong, lu harus diam. Kayak, akhirnya tapi gimana? Udah clear semua kata konselor. Udah. Lu kan Iya. bayan lagi. Dia nggak emosi karena emang dia yang membuat orang emosi. Ada tugasnya memang. Oh. Jadi ada tugasnya memang kita Membuat orang emosi. harus karena menunjukkan color aslinya dia. Kadang-kadang kan masih ketutup. Sedangkan kalau lu emosi, dipendam. Dipendam. Oke. orang-orang yang kebanyakan make itu dia nggak suka mengekspresikan dirinya, Wak. Itu koneksinya. Jadi kalau dia sudah semakin ekspresif masih makin besar kemungkinan dia sembuh. Karena dia udah mulai jujur sama dirinya dia sendiri. Oh. Orang jangki itu biasanya nggak mau jujur kan? Gua ya nggak kan? jangki, gua nggak ada masalah dengan drugs. Denial, gitu. self denial. Itu harus Jadi digituin. itu fungsinya. Fungsinya. Waduh, pernah waktu itu gue sampai kayak awalnya masih jadi polisi waktu itu. Lu apa? Gue ngeselin gila, parah gue. Lu siapa? Waduh, itu rupanya ditonjok tuh gue tuh kayak, lu nonjok udah deh. Itu. Ya, seru gila. Iya. Karena lu tadi datang dengan terbuka dan siap menjalani semua. Jadi lu bahagia aja menjalani itu. Karena gue juga digituin kan. Oh. Waktu gue belum jadi siapa-siapa Iya. istilahnya. Sampai lu berpangkat ya. Sampai gue berpangkat, gue digituin kayak. Lu juga gitu emosi. Enggak juga. Cool aja kan gue anaknya Asik. asik. Seperlunya. Seperlunya aja, jadi kayak oke. Karena ini sebuah, dan buat gue bagusnya adalah itu adalah sebuah simulasi lu untuk kehidupan nyata di luar RSKO itu. Misalnya lu berorganisasi, Oke. ada peraturan yang lu junjung tinggi. Oke. Lu salah, lu ada konsekuensinya. Komit lah dengan Komit. itu. Ya. Ada yang namanya learning experience, LE namanya. Itu kalau lu dapat fumble terus ditegur orang, di running nanti, ya udah lu LE spare part gitu namanya. Oh karena nggak belajar. Lu kenapa nggak fokus kayak gitu ya? Iya. Akhirnya udah lu disuruh bersihin itu satu facility itu sendirian. Tidur. Hukumannya. Ada yang namanya, lu ngelucu terus ya, lu disuruh jadi LE Joker namanya. Disuruh ngelawak terus lo. Terus ada yang lu disuruh jadi LE homeless. Lu gak bisa tidur di kamar. Lu macam-macam lah hukumannya. Dan buat gua keluar dari sana.
banyak kali lah yang aku pelajari gitu. Kalau gitu lu bersih karena lu rehab apa karena takut ditangkap polisi? Gue bersih karena gue nggak mau dipisahkan lagi sama keluarga gue. Lo ngerti gak sih? Iya. Jadi apapun caranya gue untuk menghindari itu, untuk tetap bersama keluarga gue akan gue lakukan. Itu sih. Jadi mentalnya bukan karena gue takut ke gap atau ya pasti itu juga. Teman maksudnya tujuan gue lebih pengen gue bareng keluarga gue. Karena setelah gue keluar dari sana gue bener-bener mengeksklusifkan diri gue, Pak. 1 tahun tuh. Buat keluarga aja. Iya, buat keluarga sama anak band. Udah. Gue nggak bergaul sama teman-teman gue yang lain gitu. Yang notabene kayaknya berpotensi nih kayaknya. Gak usah deh gitu. 1 tahun gue sampai stabilin diri gue. Jangan pernah tes ilmu. Istilahnya kayak jangan coba-coba lah. Janganlah kau anggap diri lo kau takutnya lo tergoda juga gitu ya. Iya, sampai akhirnya 1 tahun baru gue ngebuka diri gue untuk kayak yang lainnya gitu dan karena pelan-pelan lu yakin setelah 1 tahun ini gue bisa menahan godaan kalaupun ada godaan di depan. Yes, gitu. Akhirnya bener-bener waktu itu ada beberapa momen yang wah di depan gue tuh kayak enggak ya harusnya gitu. Karena lu inget ya 9 bulan pisah sama keluarga. Gak enak Kang. Dia terus bikin orang sedih juga pasti. Iya sih, gak enak. Dikunjungin keluarga berapa? 2 minggu sekali. Karena wajibnya bolehnya segitu apa memang keluarga? Ada visit namanya, visit family visit. Dijatahnya cuma segitu? 2 minggu sekali. Rabu. Biar orang fokus di dalam situ. Nggak tahu ya, memang waktu itu memang family visit gue tuh 2 minggu sekali kalau nggak salah setiap hari Rabu. Wah itu ditunggu banget tuh. Ketemu sama kawan-kawan, ada kawan-kawan datang gitu. Selain kangen keluarga, apalagi yang lu kangenin dari 9 bulan ada di RSKO tuh? Ngeband lah, udah pasti. Nasi Padang enggak? Nasi Padang juga. Nah, jadi ada 2 program nih. Siapa tahu kan? Banget. Iya, tapi untungnya kita bisa terima makanan dari luar. Oke. Itu bisa. Jadi 7 bulan tuh gue di primary. Primary itu apa? Program utama. Itu yang keras sekali. Yang harus yang gue bilang keras itu. Setelah putusan pengadilan, gue ngejalanin sisa 2 bulan. Nah itu gue dipindah ke namanya re-entry namanya. Sebenarnya itu reintegration gitu. Supaya lu dikembalikan ke masyarakat. Ya jadi gini. Ini orang normal nih. Oke. Quality of life-nya. Oke. Jangki itu biasanya di sini. Oke. Lu di primary, lu digenjot sampai di sini. Oke. Oh lu lebih disiplin dibanding orang normal. Parah men, lu kalau lihat tempat tidur kita anak-anak rehab men, rapi. Kalah hotel bintang 5 bro, nggak ada kerutannya sama sekali, sumpah. OCD akutnya ya? Nah parah, bener-bener harus kayak bersih banget. Terus habis itu pas di reintegrasi diharapkan lu turun adjust ke normal. Nah minimal masih ada disiplinnya lah ya. 2 bulan itu gue gue bisa kerja, tapi balik lagi ke rehab. Manggung tuh pernah waktu itu. Waduh gila deg-degan gila tuh gue manggung pertama kali. Kayak wajib lapor gitu ya? Enggak, gue nginep di rehab. Oh tapi boleh kerja? Boleh kerja. Boleh nggak menerima job? Boleh pulang lagi rehab. Nginep lagi kalau nggak ada kerjaan udah keluar di dalam lagi gitu. Itu. Ya privilege-nya paling ketemu teman-temannya yang itulah. Wah happy kali lah. Aneh gila gue waktu keluar pertama kali kayak gitu kayak lu ngerti gak sih lu 9 bulan anjing gak ketemu gitu. Dunia luar ya. Buset deh gue ngeliat wah ini tol Antasari ya. Wow gila deh. Udah jadi nih gitu. Berarti sekarang Marcelo Tahito bisa ngerapihin kasur sendiri ya? Bisa banget. Nyuci, setrika, apa namanya. Iya bro. Aduh. Rapi gitu kalau ngerapihin kasur ya. Tight lah. Tapi gue belajar yang paling penting adalah gue benar-benar bersyukur dan berserah sih gue di dalam situ. Karena lu gak tahu apa yang terjadi dalam hidup lo gitu. Kalau lu gak punya mindset yang tepat, mati men, gila lu bisa lu. Tapi bikin lu jadi lebih dekat dengan Tuhan gak? Banget Pak, banget. Dalam arti gini, gue termasuk orang yang selalu spiritual ya. Even mau sebelum rehab apa. Tapi di situ gue makin ketemu bahwasannya gue tuh cuman vessel gitu. Dalam dunia spiritual ini, gue hanyalah sebuah alat untuk gue hambanya lah gitu bisa dibilang. Gue abdinya gitu. Tuhan mau atur apa, mau depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, atur aja deh Tuhan. Karena gue tahu hidup gue akan lu pelihara gitu. Dan disitulah gue memiliki bukan kebodoh amatan ya, tapi maksudnya lebih ke
Disitulah gue lebih dewasa dalam nggak ngaruh kok gitu. Apalagi maksudnya nggak ngaruh tuh dalam arti lu mau punya duit, mau nggak punya duit, lu mau ini mana, itu bukan concern gue gitu. Iya. Bagaimana gue tetap menjaga hati gue damai dengan penuh kasih, itu yang paling penting. Ditambah lagi setelah itu gue menikah, Pak. Waduh, itu jadi another langsung chapter. makin ini ya hidup lu. Punya anak, wah best man, best banget. Gue sempet nggak mau nikah, man. Karena gue waktu ngelihat nyokap gue meninggal tahun 2013, gue lumayan antipati sama cinta, man. Kenapa? Gue ngelihat bokap gue sendirian, man. Ini norak sih, tapi maksudnya gini. Bokap lu ditinggal pergi nyokap lu gitu. Jadi buat apa lo nikah kalau end up lo sendirian juga? Norak kan? Iya. Norak lah. Tahun gue masih umur 30 kali waktu itu. Norak banget. Tapi akhirnya waktu yang bokap gue nelfon gue di kantor polisi itu, gue sadar bahwa hanya cinta kasih lah yang akan membuat gue bertahan dalam hidup, men. Ya kalau tidak ada cinta kasih dari bokap lu gak akan bertahan kayak gitu ya? Enggak, men. Gak akan. Gue gak akan bisa menerima hujatan orang gitu yang dan segala macam. Gue sekarang waktu gue itu gue bilang sebenarnya, ayo deh, apa lu mau ngecengin gue apa, lu mau bodoh amat gue gitu. Gak ada di RSKO ada pendekatan agama nggak ke ininya, ke para pesertanya? Kan kalau tadi disiplin udah jelas. Apakah tiap ini kalau yang Muslim dikasih ustadz, kalau yang Kristen ada pendekatan agama juga? Ada dong. Maksudnya kalau yang Muslim itu wajib sholat 5 waktu. Ditungguin. Wajib. Ya bagus juga ya. Wajib. Kalau yang non Muslim kita biasanya dikasih 1 kali seminggu untuk ada kayak kalau Kristen ada ibadahnya gitu. Itu gue bener-bener asik banget lah di situ dapat. Iya tadi lu berarti waktu nyokap lu meninggal kayak menyalahkan Tuhan dong kalau gitu. Kok kenapa, buat apa? Mungkin ya. Gue gak pernah kepikiran menyalahkan Tuhan, tapi in a way gue percaya Tuhan itu adalah kasih gitu ya. Jadi gue sempet menyangkal. Gue gak percaya kasih, gue gak percaya cinta gitu. Kecewa dengan ya maksudnya gue gak percaya tentang itu semua. Karena buat apa lu mencintai seseorang tapi end up-nya lu akan sendiri lagi gitu. Ngerti gak sih? Tapi kan dia punya, bokap lu punya kalian anak-anaknya. Harusnya kan lu berpikir itu. Ya maksudnya bisa digantiin dengan cinta kasih dari abang dan saudara-saudara yang lain mungkin gitu. Betul, tapi gue gak mikir sejauh itu sih, Pak. Pada maksudnya saat itu? Iya, karena gue pikir bokap gue tuh lumayan terpukul loh. Oh iya? Lumayan terpukul waktu itu. Karena memang mereka gak, dia selalu kemana-mana sama nyokap gue. Makanya lu merasa buat apa cinta kasih, toh akhirnya bakal sendiri juga. Iya gitu, maksudnya kayak gue gak mau nikah. Nah makin kesini gue makin mempelajari bahwa ya yang tadi gue bilang cinta kasih lah yang menyelamatkan gue dan membuat gue bertahan. Dan memiliki keturunan saat ini itu adalah bagaimana lu bisa memahami arti cinta kasih yang sesungguhnya. Gue mati men buat anak gue. Kira-kira gitulah. Ya padahal kalau lu memutuskan tidak menikah, lu bakal sampai akhirnya sendiri terus sebetulnya kan. Kayaknya gue bakal direhab lagi. Kayaknya ya. Minimal kan kalau lu mau punya pasangan, lu sampai sebelum meninggal lu ada temen, gak sendirian. Harusnya kan berpikirnya gitu kan. Gue itu secinta itu lagi Wak sama istri gue. Maksudnya dalam arti gini, gue gak mau menikah hanya karena desakan keluarga. Ya udah pasti. Hanya karena umur atau hanya karena apapun. Iya. Gue emang pengen menikah karena emang gue cinta banget sama dia gitu. Apa yang membuat lu cinta sama istri lu ini? Kan pada lu petualang cinta kan, lu banyak banget. Petualang cinta boleh. Set. Gini, jadi waktu mukanya merah gitu lah. Iya anjir. Jadi waktu itu gue lagi memang memutuskan untuk gue pengen apa istilahnya ya, gak featuringan dulu gitu. Iya, gue kan lagi pandemi nih Pak, lagi pandemi kan, terus tiba-tiba kayak gue lagi nggak punya, gue lagi bener-bener mempraktikkan hidup berserah. Oke. Kalau arah tujuan hidup gue menikah ya menikah deh kali ini nggak apa-apa. Tapi tunjukin yang benar nih berdoanya. Wah gue dimimpiin men 3 kali. Di mimpi apa? Adalah ini, jadi istri gue ini teman gereja gue. Gue nanya gitu, gue berdoa, ini dia bukannya Tuhan gitu. Gue kalau ada kasih tanda dong gitu. 3 hari gue dimimpiin. Mimpinya apa? Pertama itu
gue ada sebuah rumah gede, terus cuman gue berdua sama dia. Mimpi pertama. Nah mimpi kedua itu ada sebuah tulisan literasi yang mengarahkan ke dia. Oke. Gue tahu banget itu dia artinya. Yang ketiga adalah gue dalam sebuah pesawat. Pesawat itu lumayan turbulence gitu. Tapi gue ngelihat samping gue dia sambil kita pegangan tangan gitu. Oh, sebuah simbol ya. Waduh. Satu rumah, Satu arahnya rumah, ke dia, terus literasinya apapun yang terjadi itu, itu lu ada dia yang menenangkan lu gitu ya. Udah langsung oh ini dia nih. Dan memang kalau memang udah jodoh, kebukanya cepet kali lah itu jalan. Oh tiba-tiba ini nih. Bro, kita pandemi musisi dead man, kita nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nggak punya apa ya kan. Tapi tiba-tiba ada aja gitu kayak kebuka rezekinya bisa nikah, ada aja. Rezekinya ada aja. Dan man, Salah satu album tadi itu. salah satu album tadi. Itu kan teman gereja, berarti lu sebenarnya udah naksir dia, tapi ragu. Iya, gitulah kira-kira. Belum segitunya lah gitu kan kayak ini enggak ya. Kayaknya Gitu. cakep tapi apakah dia? Nanti dulu lah ya. Mau enggak ya dia sama gue gitu kan? Berarti mantan rehab gitu. Ibadah lu nggak fokus berarti. Kayaknya. Kan lagi di gereja ngeliat. Ya juga ya. Iya Ya kan sambil doa. Cakep juga. Tapi juga. enggak deh. Aduh, Boleh lucu, deh. boleh deh. Tapi nggak mau sama gue. Iya. Tapi boleh juga berarti. Gak fokus gue ya. Iya, Kak. Kang bener lagi lo Gak Kang. kusyuk. Iya gak Iya kusyuk. ibadah lu kan. Tapi lu bayangin betapa baiknya Tuhan ya. Iya. Selagi gak kusyuk juga Tuhan Dikasih. tunjukin jalannya Iya, loh. Justru kali nih biar lu ibadah khusyuk gue kasih Kasih. petunjuk. Udah lu nggak usah mikirin dia. Bener. Fokus ke gue ibadah. Iya juga ya. Bener juga lu Kang. Hebat lu Kang. Berapa lama kalian pacaran? Nggak lama ya, 10 bulan kali. Oh, gak nyampe setahun ya? Langsung nikah. Itu termasuk cepat ya kalau dihitung dengan lu maksudnya memutuskan untuk memilih seseorang kan? Termasuk sangat cepat itu. Karena gue pikir gue gak akan nikah gitu. Idola gue adalah mungkin, waduh ini kayak jadi George Clooney enak kali ya umur 50 gitu ya. Kalau gak salah dia umur 50 lebih deh baru nikah gitu. Tapi lama kenal sama bini lu ini? Enggak lama-lama amat juga. Karena satu gereja doang? Iya. Sebelumnya di gereja mana dia? Jadi gue ada pindah-pindah lah. Tiba-tiba gue bergabung ke sebuah gereja itu. Terus kayak. Gereja mana sih? Ada namanya Jemaat Kristen Indonesia. Adalah itu gereja kecil gak banyak. Di daerah. Waktu itu gerejanya di. Apa nih? Di Pancoran. Aldiron. Oh Aldiron. Oh kan bekas Ya. AU. Iya. Hanggar. Tempat biliar dulu. Tempat tuh. biliar dulu. Iya. Nah di situ ada gedung, kita pakai ada sedikit ruangannya di Iya. situ. Nah ya udah akhirnya gue di situ ngeliat, wih gitu kan boleh juga nih gitu. Ya buat yang Kristen jomblo silakan tuh ke gereja mana? Jemaat Kristen Indonesia. Siapa tahu di situ menemukan jodohnya. Iya, dapat mimpi. Iya, kan ketemu temen satu gereja ya boleh nih. Iyalah. Sambil ibadah sambil mencari jodoh. Bener. Iya juga ya. Iya. Soalnya gue punya temen Kristen juga susah kalau ketemu selalu Islam, tapi dia nggak mau pindah agama. Makanya Iya, kan iya. siapa tahu kan kadang-kadang kesulitan itu kan. Iya daripada di tempat lain mending di situ lah. Iya. Iya. Jemaat Kristen Indonesia. Jemaat Kristen Indonesia. Atau enggak di mana aja juga bisa sih. Gue Ya juga tapi kan yang sudah terbukti ini terbukti. satu nih. Nah tapi kan maksud gue gini Kang, kan banyak denominasi kan Iya. gereja kan. Nah, kebetulan gue nyangkutnya di situ. Jadi ada beberapa denominasi yang lain. Disitulah gitu ya. Berarti kalau dari cerita Elo, kalau misalnya kamu yang sedang beribadah di gereja naksir cewek, berdoa pada Tuhan ya. Minta petunjuk. Apakah dia Apakah gitu. dia dan itu bener-bener manjur. Kalau nggak dimimpin gak usah di PDKT-in. Jangan. Mendingan jangan. Ya enggak deh daripada ditolak ya kan. Bukan daripada nanti lu ribet ujungnya. Iya. Ya, istilahnya daripada lu gak diridoin istilahnya gitu Iya. ya. Mendingan gak usah. Nah, gitu. berarti setelah lu dimimpiin itu, lu langsung PDKT atau sebelumnya udah mulai jalan-jalan? Udah mulai Adalah. masuk tipis ya. Iya, masuk tipis. Oh, iya. Udah mulai CCP ya kan. Curi pandang gitu. Udah mulai gitu. Tapi udah tukeran nomor. belum. Oh, belum. Gue sekul itu, Pak. Jadi setelah mimpi baru tukeran Santai nomor. aja ya kan. Setelah mimpi baru tukeran nomor. Iya sih kayaknya gitu ya. Lu bilang enggak, "Hai, aku
ketemu kamu di mimpi. Kayak gitu juga kali Kang. Terus kasih bunga. Dia takut. Iya, dia udah halu nih gitu. Enggak itu memang. Tuhan membawa aku kepada kamu. Waduh berat bro, jangan bawa-bawa Tuhan dulu bro. Gila loh ya kan. Maksudnya gini. Itu sisa kan tuh nolaknya gitu. Tuhan ngomong sama saya. Kabur dia nanti bro. Iya, kayak kita udah di teman gereja tapi enggak segitu amat. Jadi memang masuknya natural aja, kita berteman gitu, cool, yang basa-basi tapi seadanya. dengan udah ada keyakinan bahwa Tuhan membawa aku ke dia. Iya. Lu ada gamenya kan? Nah, tetap ada gamenya bro. Iya, tapi tetap dengan Tuhan sudah. Oh udah ngomong nih sama gue nih, Ya, ini dia nih gitu kan. Terus gue ngeliat dia, terus kan kayak nah gue lupa tuh game-game gitu pak. Gue lupa loh gimana caranya ngedeketin cewek tuh. Waktu itu enggak. Ada, gue sempat punya pacar gitu, tapi enggak. Ya tetap harus ada gamenya, harus diasah. Kurang latihan kan, waktu itu kan di rehab 9 bulan. Di rehab nggak diajarin. Nggak diajarin. Nggak diajarin bersosialisasi. Lu nggak tahu. I forgot the game gitu, yang kayak akhirnya, kayak gini tuh ngedeketin perempuan. Tapi dengan kekulan gue itulah yang nggak mau terlalu kelihatan. Dan itulah yang bisa meluluhkan hatinya istri gue. Kayaknya ini gak terlalu agresif nih. Iya. Penasaran. Dia tahu lu mimpiin dia pada saat kapan? Waktu kita udah mulai jalan lah gitu. Oh udah jadian, baru lu bilang. Ya baru gue bilang. Apa kata dia? Oh masa sih? Masih ada gitu-gitunya bro, masih ada. Anak lu laki apa cewek sih? Cewek dua-duanya Kang. Cewek dua-duanya. Berapa umurnya? Satu mau 3 tahun. Lucu banget. Satu lagi mau 9 bulan. Baru gue lumayan yang sedikit terlambat dibanding teman-teman gue yang lain. Gak untuk apa-apa. nikah. Gak apa-apa lah. Rasanya punya anak perempuan? Mana lucu lagi begitu. Lucu ya. banget kan. Tapi gue udah mulai mikir bagaimana nantinya. Lu ngerti gak sih? Anak gue laki dua-duanya, jadi gue nggak terlalu ada kekhawatiran. Nah gue kekhawatiran gue udah mulai muncul nih Wak. Apalagi lu dulunya bandel kan. Iya lagi, maksudnya gini, gimana ya gitu ya, maksudnya lu ketemu orang yang kayak gitu kan, maksudnya aduh gue cuman gue akan memakai keberserahan gue untuk mendidik anak gue. Karena kita gak mungkin 24 jam mengawasi mereka kan. Iya. Jadi ya udah Tuhan tolonglah jaga, tutup bungkus ya nggak, supaya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama anak gua gitu. Itu aja deh, kekuatan doa aja dah. Gimana? Iya, pada akhirnya lu berserah diri lagi ya. Iya Pak, kalau nggak bingung loh Pak. Iya. Lu buset, ini kita tahu situasinya sekarang kayak begini kan. Iya. Dia megang handphone, adalah itu keluar apa whatever lah, link-link yang nggak jelas gitu. Wih. Belum nanti di pergaulan. Bagaimana cara meyakinkan dia, ini laki-laki brengsek, ini yang baik. Pokoknya kalau ada tato 420 jangan lu deketin lah. Jangan coba-coba. Tapi ngomongin tato aku penasaran. Itu yang di dada itu artinya apa sih Bang? Yang segede itu. Ini sebenarnya tato elang ya. Ini sayapnya dong gue kasih lihat. Itu nyambung semua? Nyambung semua. Jadi tato gue cuma 2. Oke, Satu. itu yang pertama. Ini yang pertama. Oke. 2 segede itu. Cuma 2-nya langsung sebadan. Iya. Jadi gue bikinnya 17 jam capek nih. Jadi gue sengaja gue bikin yang gede karena biar gue kapok. Langsung? Enggak lah. Enggak, maksudnya 3 hari. Oke. 3 hari 5 jam 7 jam gitu. Nah gue suka elang. Kalau misalnya ditanya apa your animal spirit gitu ya. Elang. Kenapa? Karena elang itu. Gue tahu. Apa? Dia pergi sejauh-jauhnya mencari sesuatu untuk keluarganya. Salah satunya, tapi yang lebih tepatnya lagi adalah elang itu nggak takut sama badai Pak. Burung-burung lain ngumpet men kalau ada badai. Dia karena daya jelajahnya tinggi, dia bisa terbang lewatin badai men. Di atas awan. Di atas awan. Dan dia adalah predator yang paling atas kalau dalam artian rantai makanan. Dia nggak mati dimakan binatang lain. Dia mati tua sendirian. Aku juga punya lagi Bang. Apa? Tapi kecil. Tuh. Wah keren. Itu kayak phoenix bukan? Nggak, elang. Tapi dari gitu-gitulah. Iya, itu dia ngedidik anaknya ngeri loh. Lo tau gak caranya? Nggak tahu. Elang itu ngedidik anaknya dari ketinggian tebing mana, kan dia di atas tebing gitu kan. Lora ditaruh di atas sarangnya. Didorong anaknya.
Oh supaya terbang. supaya jatuh dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun belum bisa terbang. Belum bisa terbang, tapi pas sebelum nyampe bawah diangkat. Oh, diselamatin. Dijemput. Biar dia nih lu harus bisa terbang. Yes. Horor ya didikannya ya. Ngeri Keras kali ya, bang. keras. Kalau ada Komisi Perlindungan Elang tuh. Udah kalah udah. Tersangka dia dimakan sama Kak Setonya elang tuh. Itu bikin setelah nyokap nggak ada apa Setelah nyokap gue ada itu nggak bisa gue bikin tato. Ada ini waktu Kan itu. dimarahin Sejam nih. Gue inget gue hitung kok. Waktu itu gue bikin. Ih sejam dimarahin. diomelin. Gue hitung nih dari jam 7 nih gue pulang nih kan. Jam 8 lewat 2 selesai. Ya. Berarti bikin di sini melambangkan kayak sesuatu yang harus gua ini kekuatan yang Yeah. apakah setelah nyokap ini apa gitu. Gue- Ada korelasi ke situ kah? Ada. Maksudnya gue menghadapi tantangan hidup seperti elang lah kira-kira Hmm. gitu. Gue suka emang elang karena itu gitu. Itu yang bikin nyokap lu berhenti apa? Capek atau apa? Capek. Oh enggak. Ini kocak nih. Gue udah kehabisan nakal kan. Gue ngomong apa ya ini kan. Terus gue ngeliat tangan bapak gue dong. Ada tato di situ. Iya dong. Papa aja nato gini. Oh iya. Kamu tuh udah. Susah kali. Oh, ya Udah. udah. Contohnya aja begini di Iya. rumah. Dan setelah nyokap gue meninggal ya, bapak gue tiba-tiba di retouch dong tatonya. Mumpung kali ya karena udah gak ada nyokap Oh gue. jadi dia. lebih banyak. Langsung kayak berwarna gitu. Kalau dulu tatonya dia yang tato apa tuh? Iya zaman tato- dulu iya. masih pakai Tato dinamo. kayak pakai baygon gitu Iya, ya, apa yang hijau gitu. Iya, tato hijau gitu. Iya. Yang pakai jarum gitu. Tiba-tiba pas gue ngeliat, 2 hari lah setelah nyokap gue meninggal, tiba-tiba lagi makan di meja makan tuh tiba-tiba udah merah, udah wah keren. Terus kalau misalnya nanti anak lu tatoan gimana bang? gue kayaknya terima deh. Gini, Anak lu cewek dua-duanya nih. iya. Jadi gini. Gue itu sengaja mendidik anak gue untuk bisa reason sama gue. Misalnya, Oke. kenapa lu harus pergi hari Kamis jam 8 malam? Karena begini. Lu berargumen lah sama gue. Kalau argumen lo masuk, lu boleh pergi. Oke. Kalau argumen lo gak masuk, udah mengada-ngada, udah lo stay di rumah. Tapi Hmm. kalau lu bisa meyakinkan gue gini, nah untuk urusan tato, untuk urusan yang lain-lain lah ya. Oke. Kalau lu udah punya duit sendiri terserah. Tapi when you still live under my roof, you follow my rule. Gitu kan. Jadi selama anak-anak lu masih di rumah lu nggak mengizinkan tato? Kalau lu bisa berargumen sama gue misalnya, ya oke. Atau gitu. dia kerja terus dapat duit sendiri, ya udah. Atur deh nak, gitu. Ya it's your money anyway dan Ya. udah gitu. Cool dad. Cool dad. Wah. Gue ngomong ini teori ya. Teori. Gue gak tahu Ada nanti gitu. Belum nanti pas udah praktiknya kan. Aduh nah. Aduh nah. Gitu. Bini lu bertato nggak? Enggak lagi. Nah, ya apalagi kalau ibunya nggak bertato kan. Tapi bini gue lebih open soal itu. Lebih open dia lebih cool lah dibanding gue. Gue yang masih kayak mikirin gimana nih ceritanya gitu. Ini berarti lu kalau nyanyi lagu Elang, aku Ku ingin terbang tinggi. Oh, aja dong. Seperti lagi tajam. Seru sih. Satu-satunya vokalis Dewa yang bisa nyanyi lagu Elang dengan Sah. Gue pernah disuruh buka baju gitu. Bukan lagi disuruh buka. Ini kalau lu nanti nyanyiin, mantan nih ngomong nih. Lu kalau nanti nyanyiin lagu ini di video klip ini, buka baju, udah laku nih lagu. Terus badan gue masih kayak 90 kilo gitu kan. Ya kali deh. Enggak lah kayaknya. Kalau lu tuh pembagian lagunya gimana sih? Misalnya Firza spesialis lagu ini, lu lagu ini gitu. Ada gitunya nggak? Apa milih-milih? Aku sukanya ini gitu. Mungkin itu awalnya, tapi ada beberapa yang harus lu bawain. Contoh kangen udah pasti. Separuh nafas udah pasti. Pupus, terus apa ya? Arjuna. Semua sebenarnya harus dibawain tuh gak? Itu gak anehnya nih, aneh-aneh. Kita waktu itu gue pertama kali join tuh 30 tahun mereka. Oke. Tour 30 kota, Oke. nyanyi 30 lagu. Kan ngelis dong lagu nih. Wah, ini udah 30 lagu tapi masih ada yang belum bisa Masih, dibawain. Aku milikmu mau dibawain apa 30 pun masih ada hits yang belum dibawain. Iya, gue bilang. Nah, masalah pembagian itu kayak misalnya gue sudah itu gue bawain. Ngerti gak? Ini takkan ada cinta yang lain itu gue bawain. Kalau Firza tuh biasanya perempuan paling cantik gitu. Itu Atau, penentuannya gimana? Dani atau lu? biasanya kita yang nentuin. Ya misalnya gue nih ngomong sama manajernya, setlistnya ini gitu. Di share di grup, oke ACC, oke siap.
Oh, lu ngasih lagu, gue pengen ini gitu. Ya gitu, biasanya gitu. Oh. Lagu yang sulit lu nyanyikan yang mana? Waduh, semua sulit lagi Pak. Tinggi banget kan. Itu Apalagi kan. kalau lagu-lagu Once kan. Waduh mati Pak, gila. Lu tau gak sekarang ada istilahnya, kok tinggi situ, gitu kan. Gue bukan situ Liodra, itu bukan. Kok tinggi situ Once, gitu. Lu tinggi kali lah, anjir, tinggi banget. Terus effortless lagi ya. Iya, kayak gak ini kan. Tapi memang kita turunin kan key-nya, gak mampu kita Pak. Karena kalau sesuai aransemen Once lu turbo, turun bro. Turbo men anjir, gila lo. Arjuna tuh. iya kan. Ya gimana ya? Ya disitulah menurut gua keunggulannya Dewa 19. Karena lagunya mau di key yang itu, mau di key yang ini tetap enak juga lagunya gitu. Menurut gua ya gitu loh. Emang dasarnya aja udah enak. Emang udah enak gitu. Komposisinya emang udah asik aja gitu loh. Yang asik juga ini nih, merchandise Authenticity. Wow. Itu ada di belakang sana ada jersey. Nah, Bang Elu suka bola kan tuh. Merchandise yang gaul banget. Gaul. Iya, bisa lihat di display belakang ya Ria. Ya, dan kalian bisa juga dapetin mystery box yang kita berisi produk-produk kurasi dari Authenticity Lab. Yang bisa kalian dapetin mulai dari harga 50.000 dan bisa dapetin kaos, jersey, lanyard dan lain-lain. Cek di Instagram kita di @authenticity_id dan sikat mystery boxnya di e-commerce Authenticity teman-teman. Oke, saatnya masuk ke sesi netizen bertanya. Kemarin kita udah kasih kesempatan buat bertanya di Instagramnya @authenticity_id. Siap. Silakan. Mana ya? Ari baca yang. Oke, pertama dari Faka Zibril. Alice in Chains atau Stone Temple Pilot? Oh, anak grunge juga nih Mas yang nanya nih. Gua mungkin bisa bilang Stone Temple. Kenapa? Ya walaupun dia tuh sebenarnya dicengin sebenarnya waktu itu kan, karena apa lo anak LA kok ngikut-ngikut Seattle gitu kan. Tapi gue suka aja dengan Scott Weiland sih, emang dia iconic banget. Walaupun Cantrell juga dan semua member Alice in Chains-nya juga luar biasa ya gitu ya, iconic. Tapi gue suka dengan pembawaan panggungnya si Gitu. elegan kan, keren kan, kayak keren banget. Gue kayaknya Stone Temple. Iya karena badannya bagus sih, dia kurus-kurus gitu kan. Tapi waktu yang kecuali datangnya tahun berapa tuh? Iya. Udah rada rocker kenyang ya. Udah rocker tunjang. Hanya dari akun hanya.content_suka-suka. Pernah kepikiran nggak mengaransemen ulang lagu mendiang nyokap? Misalnya dibikin versi rock kayak waktu lagu Bento. Kayak waktu itu pernah bawain lagu Bento. Apa ya? Belum sih, mungkin kayak enggak deh, mungkin. Kenapa? Kalaupun yang paling bisa ya mungkin Jangan Biarkan ya. Jangan biarkan. Bisa dibikin rock ya. Mungkin bisa. Thank you loh idenya. Boleh juga tuh. Rekam lah. Nah, iya, boleh. Direkam jadi single berikutnya. Oke, next dari Acai Pangaribuan. 3 lagu favorit Dewa 19. Oke. So far. Pasti Roman Picisan. Wih. Kenapa tuh? Buat gue aransemen, lirik, notasi itu di atas rata-rata sih buat gue ya gitu ya. Maksudnya wow gitu. Dan tahun segitu lagi gitu. Beyond ya. Beyond. Itu satu. Yang kedua gue suka Aspirasi Putih. Aspirasi Putih? Yoi, karena very grungy banget kan. Enak tuh. Yang ketiga mungkin bisa gue bilang apa ya? 1 kali. 1. Walaupun gue gak bisa bawain. Kenapa? Susah nyanyi? Mak tinggi kali lah. Waduh kayak nanti dulu ya. Gitu. Pernah nyobain tapi misalnya? Pernah. Jadi waktu kita latihan terus tiba-tiba kayak. Coba lo nyanyi. Bukan gue yang nawarin gitu. Satu dong. Pengen dong, gue rada ambisius sih gue nih. Tapi boleh gak bawain dong iseng-iseng gitu. Ya alhasil buset. Oh itu udah diturunin key-nya padahal? Kayaknya gak diturunin deh kayak yang gitu. Kayaknya enggak ya, atau sama, atau gue gak lupa lah. Pokoknya tinggi lah itu. Capek ya? Tapi terdengarnya kayak gampang ya. Ya karena Elo. Apa karena ini? Once. Once. Tapi Mas Lasso bisa loh. Ya kalau Lasso tuh kehebatan itu. Dia bawain lagu yang versi Elo. Dibawain dia jadi kayak lagu punya dia. Iya. Once. Iya enggak lah. Iya Lasso maksudnya ketika bawain lagunya Once. Iya. Itu bisa saling melengkapi tuh mereka tuh. Jadi kita kayak enggak ini seamless ya. Iya. Ya. Hebat. Itulah 3 itu.
Nah, Oke, berikut dari Faris Arfan 29. Ada kepikiran botakin rambut nggak, Bang? Gue jujur aja gue udah bosan sih gondrong. Oke. jadi Gue pengen deh. Tapi botaknya segimana? mungkin rada nggak terlalu langsung ekstrim gitu ya. Lebih ke wolf cut dulu gitu ya kan. Atau Mohawk kali ya? aduh mohawk enggak usah ya mohawk. kayaknya. Mulut kan- kali mulut. Eddie Vedder kan mohawk, Eddie Vedder pernah mohawk. Sempat mohawk. Ariel juga sempat mohawk. Iya. Iya. Lu sependek apa rambut lu waktu apa dari sepanjang Oh gue pernah botak licin man. Pernah? SMA. karena apa? Nggak tahu janjian aja sama anak-anak. Oh, Waktu kirain itu kayak- ketangkep tawuran. Kagak. Biasanya kan kalau ada yang botak-botakin dicukurin dihukum. di polsek Ketangkep gitu ya. tawuran. Kagak. Gue nggak suka tawuran. Ya, nanti sambil nunggu. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun tidak ada produk sampo yang endorse Elo, Aing botak. Oke, pertanyaan dari Okit Move. Oke. Sering dianggap Dave Grohl-nya Indonesia. Setuju nggak sih sama hal itu? Atau sebenarnya referensi stage act dan penampilannya dari artis lain selain Dave Grohl? Gini, sering dianggap iya banget. Justru kayak mereka tuh kayak, Dave Grohl banget ya, Dave Grohl banget. Padahal sebenarnya gue tuh sangat terinspirasi sama Kurt Cobain. Jujur aja. ya. Tanggal lahir gue sama gitu sama Kurt Cobain. Terus masalah gondrong. Gue tuh gondrong karena gue suka sama salah satu pemain bola favorit gue, Batistuta men. Iya. Enggak. Batigol. Batigol. Gue demen banget. Nah itu alasan gue gondrong. Tapi bukan berarti gue gak suka sama Dave Grohl. Gue suka banget. Buat gue Dave Grohl adalah orang yang gila sih buat gue. Gila banget gitu. Maksudnya musikalitasnya gila. Orangnya juga. Gue pernah ketemu dia men. Di mana? Di Australia. Lagi iya. nonton Dan interview. Oh, Wah. mewakili siapa? Ntar lu kayaknya. Ntar ya kalau gue gak salah ya. Kayaknya Radio. sponsornya gitu. ini deh. Kalau gak salah. Kalau nggak salah. iya. Dulu gue lupa. Kalau nggak salah. Bener apa enggak nanti koreksi. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol pak. Kayak mereka seasik itu. Makanya sematan the nicest guy in rock tuh emang bener gitu. Emang walaupun dia nggak kenal kita semua kan gitu kayak, hey man how you doing, my name is Dave, how you doing man, yeah let's do it kan gitu, kayak yang lebih asik banget gitu. Nah, jadi kayak itu pengalaman yang luar biasa dan tanda tangan terus hilang lagi kaosnya. Ya. Ya udah lah ya. Lu udah gondrong dan brewok kayak dia? Belum, Oh, belum. masih syudup-dup. Oh, masih Syudup-dup. Iya, masih syudup-dup. Tapi gue udah ngefans Iya. dan gue suka lah anjir, gila lu siapa yang gak Kalau ngefans. dengan lu udah setelan gini Syudup-dup lagi. ketemu Dep, wah, Bangke. syudup. Kalau dia ketemu dengan udah setelan sekarang terus Dep, nanti kayak itu, kayak The Rock ketemu Deddy Corbuzier. Oh iya mirip ya. Kan lihat gak di kan di YouTube. Iya Aduh, mirip, iya kalau Iya, iya Deddy sekilas ketemu The Rock kan. Iya. Ya pokoknya segitu aja ya. Silakan nanti buat teman sekelas yang pengen bertanya sama bintang tamu kita, tunggu di Instagram @authenticity_id. Nanti ada kesempatan buat bertanya di segmen itu. Dan jangan lupa ikutan kuis Elite di @authenticity_id karena kalian bisa dapetin kesempatan buat ngerasain Elite Experience di booth-nya Authenticity di Pesta Pora. Kalian juga bisa dapetin eksklusif merchandise dari Authenticity ID. Iya. Elo, selain konser Dewa yang tanggal 6 September di GBK itu, ada apa lagi yang misalnya lu sedang keluarkan selain itu album kan Ombak Iya, lagi. Melankolia baru berapa bulan sih? Baru berapa bulan aja sih umurnya. Promo. Mungkin gue udah promo mungkin udah kali ya gitu. Gue malah pengen gak sabar masuk masuk studio lagi. Oh ya, Gue pengen Bikin-bikin aja. bikin aja. Iya. Oh. Produksi minimal minimal tadi sih. tuh satu lagu nyokap tuh. Iya tuh. Kan kepikiran tuh. Iya. Lu tadi gara-gara udah gini pasti udah kebayang tuh aransemennya kan. Tapi kayaknya gue lagi pengen bikin album disco lagi kayaknya. Hah, disco? Pokoknya bikin orang joget lah gitu. Disco. Fang-fang gitu kali ya. Whatever mau funk ke, New mau wave, new new wave ke, mau Ya. apa ke, pokoknya ding gitu. Horek. Aloy. Gitu. Karena gue belum pernah. Oh iya. Gue suka sesuatu hal yang gue belum pernah. Gue suka Iya. nyobain itu. Gitu. Syudup udah. Udah. Tinggal yang kayak yang pelan-pelan kayak ombak melankolia. Udah. Iya.
Sekarang mungkin yang disco kali ya, seru kali ya. Kalau nggak dub reggae gitu ya. Iya. Dub oke sih. Itu Dub, beda dub lagi. itu masih enak tuh, masih ada jogetnya. Berba. Nanti kan ternyata Elo nggak jadi dibotakin malah di Di dread. game dread. Iya juga ya. Iya siapa tahu. Jadi bukan Elo, jadi Dread Elo. Oh. Judge Dredd. Wah. Wow, itu keren juga tuh nama apa entitas apa. Iya kan? Judge Dredd. Anjay. Ya pokoknya kita tunggu saja ini apa si eksplorasi Elo dari musik ya, karena Yes. buat yang mau mendengarkan album terbarunya Elo ada Ombak Melankolia ya, di streaming digital sudah beredar. Yes, sudah ada di semua digital streaming platform. Iya, ini kan kita punya hadiah buat lo. Waduh, thank you banget lo. berkesan yang ini. Nah, sneakernya. Iya, stikernya. Sobatku. Sobat setiaku ya. Nah, Wow. Ini gue pasang di laptop, di iPad. iPad anak gue nih nanti. Ini siapa? Ini siapa, Baba? Ke bapak-bapak. Aduh. Baba gitu. Thank you Loh. loh. Lucu. Sama-sama. Nah, Sama-sama semoga kaosnya bisa kepake. iya. Pakai kok, santai bro. Thank you. Marcelo Tahito memulai dari menjajaki dunia industri sampai akhirnya menemukan jati diri yang ia senangi. Elo tak pernah berhenti untuk mengeksplorasi sembari memberi makna. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli asli gue. Terima kasih Elo. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita ini? Ini closingnya sebenarnya. Ini gue banget sebenarnya. Apa? Karena gue selalu berprinsip, lu nggak pernah salah untuk jadi diri lo sendiri. Oh, Wih keren. Otentik. Betul. Pas banget lagi. Itu Mantap. aja sih. Oh, iya. Teman sekelas, terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Saya Yes. Soleh Solihun. Dan saya Ariel Sumana. Dan saya Elo. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Segan wa.